Yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakala ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sahabatku, gimana? Saumnya sehat? Saumnya lancar? Ada yang sudah batal? Iya, ahwat mah pasti ada, tapi ikhwan mah kalau ada yang batal dan disengaja terlalu. Saya udah batal saya. Iya, saya juga udah batal, Bang. Iya, maghrib. Maghrib. Ya, itu bapak-bapak sekali bercanda itu kan, Bang. Alhamdulillah, Abah, Ya. gimana aktivitas dakwahnya Ramadan tahun ini, Bah? Alhamdulillah ya, satu hari maksimal bisa sharing satu lah ya. Satu tempat. Cukup satu aja. Oh, Iya. sengaja, Bah, disesuaikan jadwalnya, tidak semuanya diambil atau gimana, Iya, Bah? alhamdulillah ya disesuaikan aja. Karena kan ya membersamai keluarga, membersamai anak. Betul, betul. Ya, kemudian juga menikmati Iya. puasanya kan gitu ya. Masya Allah. Kadang kan kalau udah ngomong kayak begini, kadang kan kita ke distract ya. Iya. Maksudnya fokusnya lebih nerangin kan daripada menikmati gitu kan ya. Begitu. Betul, betul. Apakah ada permintaan dari pasangan, Bah? Enggak ada. Alhamdulillah istri saya termasuk yang tidak banyak kayak begitu ya. Dan dia memahami kerjaan. Bahkan karena karakter dakwah itu kadang-kala nuntut kita bisa tiba-tiba ya. Betul, Saya betul. kadang-kala malam ini nggak pulang, itu ya. Kadang ini urusan baru selesai ngantuk di jalan, nah itu udah siapa gitu aja. Aman aja ya, Bah ya. Berarti sudah ngerti Abah banget ya? Iya, itu Insyaallah kayak istri TNI lah ya, istri Iya, TNI. TNI ya. Istri militer kan kayak begitu kan, kalau ditinggalin suami kan udah biasa. Iya. Saya kira ya alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah ya, Bah ya. Alhamdulillah. Baik. Nah, bisa berada di titik, boleh mungkin disebut ya teman-teman semuanya, titik mulai setimbang ya, Bah ya, dalam rumah tangga. Ya. Titiknya berusaha untuk mendapatkan titik kesetimbangan itu kan tidak mudah ya, Bah. Betul. Sehingga Abah pulang telat, mungkin istri tidak, gimana teman-teman? Tidak heboh, tidak rame gitu ya. Nggak curiga. Nah, itu kan pasti ada proses ya, Bah. Oh iya. Proses ketika pasangan satu dengan yang lainnya itu bisa saling menutupi dan juga bisa saling menguatkan. Oh, Masya Allah. Gitu kan ya, Bah ya. Betul. Ini pas dengan topik kita sore hari ini, teman-teman. Sudah bisa dilihat di poster ya. Di serial Meaningful Marriage sore hari ini yang akan kita bahas adalah tentang bukan sekedar pasangan. Ketika suami istri saling menutup dan menguatkan gitu ya. Coba saya cek dulu, Abah. Ya. Yang sudah menikah. Ini ngecek saya. Ngecek yang teman-teman. Kenapa tidak kapasitas saya ngecek Abah? Teman-teman mana yang sudah menikah angkat tangan. Yang sudah menikah, boleh angkat tangan. Alhamdulillah. Yang belum menikah, Teteh bertiga belum menikah? Wah, si paling di depan. Teteh sudah? Oh, sudah, alhamdulillah. Yang belum menikah mana yang belum menikah? Yang belum menikah. Bah, kenapa ikut angkat tangan, Bah? Oh, enggak. Yang mau menikah mana? Aduh, Masya Allah ya. Kalau yang belum itu nggak tahu kapan rencananya. Kalau yang mau boleh jadi sudah hitbah mau menikah atau baru mau hitbah. Apalagi bulan Syawal kan nanti, Bah ya. Ya bisa yang ngeles nama duka. Biar ada pertanyaan aja, Bah ya. Bah, ini Masya Allah ya kalau kita bicara tentang pasangan satu dengan yang lain, begitu ya. Saya tuh pernah dengar, apakah dari Al-Quran, dari penjelasan Ustadz, tapi yang saya ingat itu adalah juga saat kita dulu bikin akur, Bah. Aku ada akur di sini ya. Akademi Keluarga Bersyukur. Abah tuh ngejelasin juga dulu tentang bahwa suami istri satu dengan yang lainnya itu adalah seperti pakaian katanya. Betul. Abah tuh ngejelasin itu. Tapi yang ngebikin kita bertanya selanjutnya teman-teman sekalian ya, perumpamaan suami istri itu kenapa tidak diperumpamaankan dengan yang lain, Bah? Misal, kan katanya pasangan itu sehidup sesurga, kenapa nggak jadi teman hidup? Kenapa nggak jadi kayak sepatu lah? Seperti Kola Tulus gitu ya. Tapi Al-Quran Tulus. Mau nyanyi dulu? Jangan dong. Diibaratkannya itu adalah pasangan satu dengan yang lainnya itu libasul lakum. Pakaian. Ada apa dengan pakaian ini, Abah? Iya, Masya Allah ya. Tes. Agak bisa sensitif enggak? Minta operatornya aja.
tes. Nah ini ya, agak beda ya? Beda ya, Pak. Okay. Beda. Jadi Masya Allah ya teman-teman sekalian, rahimanallah wa yakum. Alhamdulillah ini kita bisa masuk ke serial berikutnya ya. Sebelumnya kita bahas Arum 21 gitu ya. Betul. Yang pertama itu yang dibahas. Yang kedua adalah kita ngebahas kemarin tenang di tengah turbulens. Itu tentang sakinah ya. Oh, sakinahnya. Ya, betul, ada berapa ayatnya kemarin yang ada 6. Ada 6, Masya Allah. Ya gitu. Sebetulnya saya ngecek mereka, cuman kan khawatir nggak hafal. Ya ada 6. Dan sekarang kita ngebahas tentang ini surat Al-Baqarah ayat 187. Ya, terkait dengan bahwa Allah teh mengibaratkan atau menganalogikan, membuat sebuah metafora gitu ya. Betul. Ya, menganalogikan bahwa pasangan kita itu pakaian. Jadi bukan sebatas pasangan. Nah itu luar biasa ya. Betul. Kalau pasangan itu kesannya itu apa ya? Bukan apple to apple ya. Maksudnya hampir setara lah ya. Tapi kan kalau dengan pakaian, kita dengan pakaian itu kan ya tidak setara. Maksudnya bahwa ada fungsi yang berbeda. Betul. Ya, dan Allah tuh selalu bikin perumpamaan supaya kita tuh lebih mudah untuk memahami. Dan itu teh salah satu metode Allah untuk bisa dapat makna. Itu metode, itu uslub Quran tuh. Makanya Ibnul Qayyim itu punya kitab namanya itu Al-Amthal fil Quran. Al-Amthal fil Quran itu perumpamaan dalam Quran. Bahkan Allah bilang di ayatnya yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika nadribul amsal, ya, mohon maaf. Ya kurang lebih begitu, ya. Liqaumi yatafakkarun. Jadi Allah berikan perumpamaan itu buat kalian supaya kalian itu mau berpikir gitu ya. Atau la'alakum tatafakkarun, supaya kalian mau berpikir. Jadi perumpamaan itu Allah bikin supaya kita punya berpikir, dan proses berpikir itu proses menginternalisasi nilai. Betul. Nah, yang Allah gunakan sekarang adalah pakaian. Kenapa nggak pakai sepatu gitu ya? Bukan yang lain kan? Bukan yang lain gitu ya, karena manusia ini perlu pada pakaian. Jadi ya Allah mengambil sesuatu yang sangat asasi, yang sangat pokok lah ya bagi manusia itu, yaitu pakaian. Ya, pakaian itu kita butuh tuh. Ya, kita perlu tuh. Ya, kayak kalau sepatu ada gantinya sendal. Iya, betul. Pakaian itu setradisional apapun itu pakaian. Iya, meskipun koteka. Meskipun itu pakaian. Iya, gitu kan. Bahkan mohon maaf, ada istilah pakaian dalam. Iya, betul. Walaupun dalam itu pakaian. Disebutnya itu ya? Iya. Oh, oke. Kan pakaian dalam. Ya, istilahnya kan dalamannya cuma begitu lah ya. Tapi kan pakaian dalam kan gitu kan. Artinya bahwa pakaian itu sesuatu yang melekat buat kita gitu. Betul. Ya, sehingga Allah memberikan perumpamaan yang kita teh nggak mesti lola. Iya, betul. Jadi langsung paham, langsung ngerti gitu. Langsung ngerti, nyari maknanya lebih mudah, Bah. Belum tentu juga, tapi setidak-tidaknya itu adalah nge-bridging yang sangat kuat. Jadi Allah nge-bridging gitu ya. Allah menjembatani sesuatu makna yang sangat kuat buat kita teh, nggak susah lagi kita untuk memahami pakaian itu apa gitu ya. Betul. Nah, tentu tidak semua orang bisa ngambil hikmah. Ya kenapa yang disebut pakaian? Saya juga dulu mikir kayak begitu, lagi belajar dulu kan ya. Ini apa ya? Kenapa disebut pakaian? Ya. Sampai Allah bilang kan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya, kamu ya pakaian untuk suamimu dan kalian pakaian untuk istri-istri kalian. Ini diibaratkannya libas. Libas itu pakaian. Kalau kita ngambil hikmah, minimal ada 4 tuh pakaiannya. Iya, 1, Bah. 1 melekat di tubuh kita. Iya. Betul nggak? Betul. Yang kedua apa pakaian itu? Menutup aurat. Menutupi kelemahan. Tahu nggak arti aurat? Aurat itu kelemahan. Oh. Ya, makanya kenapa perempuan batasan auratnya lebih banyak daripada laki-laki. Karena faktor yang melemahkannya banyak. Ya, gitu kan. Itu luar biasa. Aurat itu kelemahan. Masya Allah ya. Bahkan kalau saya nyebutnya ada aurat biologis, ada aurat psikis. Aurat psikis itu emosi-emosi negatif. Makanya kalau rumah tempat buka aurat itu termasuk ya sedihnya di rumah, rudetnya di rumah, ogoknya di rumah. Anda punya suami nggak yang ogok, tahu ogok nggak ya? Ogok manja, Bah.
pijitin, ya. Bun pelukin, ya. Atau bun tincakan. Bun tincakan ya. Ya, tincakan. Agak ekstrim ya, mohon maaf ya, Pak. Tapi saya suka juga, termasuk saya suka. Iya. Ya walaupun sekarang udah enggak ya, karena memang istri saya lagi hamil gitu ya, lagi hamil. Bukan nama berat badan, lagi hamil. Iya, betul. Gitu. Jadi mungkin istri Anda sebaliknya, mungkin Anda ketemu istri, Anda mungkin punya istri yang mungkin tanda kutip manja. Itu bersyukur tuh, manja itu di rumah. Jadi dihabisin semua di rumah. Itu aurat tuh. Ya karena kalau auratnya nggak ada di rumah, nah itu biasanya nggak tertunaikan tuh gitu. Ya kayak punten ya kayak aurat biologis gitu. Ya aurat biologis itu ya aurat fisik lah ya. Betul. Aurat fisik yang itu dimensinya urusan-urusan fikih gitu ya. Nah, maka itu tempatnya di rumah kan. Ya tempatnya di rumah. Walaupun bukan berarti rumah itu aman dari, kalau kita, karena ada pemahaman, kalau di rumah berarti kita nggak usah nutup aurat. Jadi kalau ada tamu kita nggak nutup aurat. Ada juga yang kayak begitu. Iya. Ada yang pemahamannya gitu, Bang. Ada yang pemahamannya kayak begitu. Jadi nutup aurat itu kalau keluar rumah. Iya. Ada kalau ada tamu, ada yang bukan mahram, bahkan teman gitu ya. Atau sudah begitu nggak ditutup terbuka ya. gitu. Nah itu juga salah, keliru ya. Iya. Makanya rumah itu privasi banget gitu ya. Rumah itu privasi banget. Bahkan seorang perempuan itu gak boleh masukin yang bukan mahram kalau tanpa izin suami gitu ya. Kalau tanpa izin suami gak boleh masukin mahram gitu ya. Pak RT, sumping ya. Punten suruh di luar aja. Iya. Ya, gitu. Antosan juga mangkulir paketnya, Bang. Di depan. Mangkulir paket gitu ya. Mulai nganturkan paket di ampihan nih gitu ya. Lebet heula, tuang heula atau ya. Nah, makanya yang kedua itu adalah melindungi atau menutup aurat. Yang ketiga, teman-teman sekalian, itu biasanya menjaga atau melindungi. Ya, yang pertama tadi apa? Melekat ya. Melekat. Yang kedua menutup aurat. Aib ya, aib. Dan yang ketiga adalah apa? Tadi melindungi. Ya, melindungi. Nah, yang keempat, kira-kira fungsi pakaian apa nih yang terakhir? Siap. Yang betul jawabannya bisa buka duluan ya. Nggak boleh ya, Pak ya? Ya, maksudnya buka pintu. Apa? Memperindah. Betul. Menghiasi perhiasan. Ya, memperindah, menghiasi. Masya Allah. Ya, apalagi cewek, tapi cowok juga sekarang. Indah-indah sekarang juga. Indah sekarang. Iya. Terutama Jawa Barat. Di Hijab Fest juga banyak buat laki-laki, Pak. Gitu ya? Nggak tahu deh. Acara Hijab Fest tapi ada pakai laki-laki. Masya Allah. Terutama Jawa Barat. Kenapa, Pak? Karena memang Jawa Barat itu terkenal. Saya baru tahu, nyadar juga ketika ada seorang guru saya nasional, dia ngomong kayak begitu. Jadi kalau Jawa Barat itu stylish lah katanya. Beda dengan Jawa. Ya mohon maaf ya, nggak semuanya ya. Cuman ini mah sebagian besar gitu ya. Kalau misalkan Jawa Tengah sederhana aja gitu ya. Iya, betul. Tapi kalau Jawa Barat tuh fashionnya gitu ya. Model-model tiung tenu set kumaha gitu lah ya. Ya model pakaian set gitu ya. Hiber ya, Pak. Gitu ya. Ya macam-macam gitu ya sebenarnya, termasuk cowok kan. Iya. Iwan sekarang saya lihat, Masya Allah macam-macam ya gitu ya. Funky, Bang. Apa? Funky. Waduh. Funky sekarang Iwan. Betul ya? Gitu ya. Iya, Bang. Iya, Masya Allah ini anak gaul. Enggak juga, Bang. Enggak juga. Funky gitu ya. Macam-macam tuh ya. Jadi saya ya itu kan memperindah. Boleh nggak? Boleh. Itu namanya tahsiniyat. Tahsiniyat itu hal-hal yang memperindah, memperbagus, dan Islam boleh selama tidak melanggar syariat ya. Gitu. Baik. Dari keempat fungsi ini, Bah, ini kan Masya Allah nih teman-teman. Kalau mencatat alhamdulillah ya. Jadi pulang dari sini nanti teman-teman dapat oleh catatan. Ya. Nah, dari atau gimana, Bah? Dicatat juga di story ya. Di story boleh. Ya, biar agak jadi jalan kebaikan buat yang lainnya. Masya Allah. Mention tetangga surga, ya mention Kang Purwa juga. Dan Abah yang paling penting, Ahadot Faruqi ya. Teman-teman niatin boleh ya. Nah kalau bikinnya di handphone, niatkan. Teman-teman bikin story dan materi kita hari ini dengan mentionkan akun-akun tadi, niatkan jadi jalan ilmu, Abah ya, insya Allah ya. Bagi saudara kita yang lainnya. Karena tadi juga ada yang komen, nggak bisa datang. Ada live streaming, ada di LRTV ya. Tenang aja. Bah. Di masjid kesayangan kita ya. Masya Allah, markas besar ya, Bah ya. Mabes ya. Bah, ini teman-teman kan pasti juga berupaya untuk terus bisa mencerna dan memahami. Karena secara konteks kata-katanya kan, ini maknanya sih mudah difahami nih, Bah. Betul. Pakaian itu melekat, pasti nempel terus sama awak, sama kulit kita. Nah, Bah kalau kita narik
garis dan hikmah pembelajaran maknanya dengan fungsi dan peran sebagai suami istri. Nah itu gimana, Bah? Ya kita coba takwil ya, itu takwil. Oh, takwil. Keberatan. Ini enggak apa-apa, Bang. Emang ada ilmunya, Bang? Enggak apa-apa. Enggak, maksudnya adalah kita coba tadaburi gitu tadaburi. Ya. Takwil keberatan. Enggak apa-apa, dah emang Ustadz ya, Bang. Ya, saya pembelajar doang. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Jadi kita bicara tadabur nih, tadabur. Nah, melekat itu apa? Ini kan melekat itu dekat. Melekat, ya. Ya, artinya kalau pakaian itu melekat di tubuh kita, maka kita dengan pasangan itu adalah melekat bukan hanya fisiknya tapi emosinya. Emosi. Ya, dekat secara emosi. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi ada satu riset ya saya baca di bukunya Wonderful Couple-nya Ustadz atau Pak Cahyadi. Cahyadi Takaryawan. Di sana beliau nukil salah satu hasil riset sebuah lembaga konselor di Amerika bahwa pernikahan yang bertahan dan bahagia, bukan bau badan. Pernikahan yang bertahan dan bahagia di atas 15 tahun atau minimal 15 tahun kata mereka, itu ada formulanya ternyata. Formulanya KK. KK itu adalah 1 kedekatan, 2 komitmen. Atau baik. Yang pertama komitmen, 2 kedekatan. Nah ini saya sepakat nih karena ini pula yang dilakukan oleh inspirator hidup kita, teladan hidup kita, Masya Allah. Yang insya Allah akan memberikan syafaat ke kita amin, yaitu amin, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu punya komitmen, punya kedekatan. Kedekatan tanpa komitmen melalaikan. Betul. Komitmen tanpa kedekatan menjemukan. Iya, benar. Atau bahasa kasarnya apa? Apa, Bah? Memuakkan. Saya muak. Betul nggak coba? Anda komitmen dituntut mana hak? Mana kewajiban? Mana hak? Mana kewajiban? Iya. Ieu teh kawin jeung ChatGPT urang gitu ya. Atau jeung jelema gitu maksudnya gitu ya. Kayak mesin aja gitu ya. Dikit-dikit komitmen. Urusan anduk, urusan waswadawe komitmen gitu ya. Ya ieu mah saha nu daek lah. Sebentar, ini ada yang langsung senyum ibu-ibu. Ya, karena enggak hitam putih, asli rumah tangga itu enggak hitam putih. Saya sepakat komitmen itu harus ada. Harus ada itu sebagai unsur utama untuk menjaga nilai. Betul. Makanya Rasulullah SAW itu konflik dengan istri-istrinya, bahkan istri-istrinya terancam cerai. Itu bukan suka nggak suka atau bosan nggak bosan. Kenapa? Karena untuk menjaga komitmen. Oke. Baik. Untuk menjaga komitmen. Ya, Rasulullah itu punya kedekatan tapi punya komitmen. Ini contoh nih. Sayyidatina Aisyah itu cerita. Ya, Sayyidatina Aisyah itu ceritanya begini. Rasulullah itu dekat dengan kami, suka ngobrol. Tapi kalau adzan berkumandang, ka'annahu lam ya'rifna. Tapi kalau adzan sudah berkumandang, seolah-olah Rasul itu gak kenal kita. Oh gitu, Bang. Masya Allah ya. Iya, itu komitmen kedekatan. Iya. Ya, komitmen sholat di awal waktu. Atau komitmen sholat yang utama. Gitu. Betul. Dan itu nggak bertentangan antara komitmen dengan kedekatan itu nggak bertentangan. Dia saling support ya. Ini 2 sayap dalam rumah tangga yang membuat kita bisa terus terbang gitu ya. Menuju aras. Asa berlebihan deh. Iya, apa kola nanti Kang Abay ya. Masya Allah ya Kang Abay. Jadi begitu. Komitmen dan kedekatan. Ya makanya kelekatan di sini. Ini seolah-olah kalau kalian jadi pakaian buat pasangan kalian, ya kita butuh kelekatan, kita butuh kedekatan emosi. Ya kalau bahasa parenting apa ya? Attachment. Bahkan John Gottman itu, dia seorang konselor rumah tangga yang lebih dari 40 tahun ya. Dia bilang bahwa pernikahan yang sehat itu adalah pernikahan yang hubungannya itu punya emotional safety. Emotional safety? Iya, jadi merasa aman gitu. Secara emosinya aman. Jadi kalau aku ngomong ke suamiku tuh aman. Iya. Tidak merasa terancam? Tidak merasa terancam, tidak merasa tertekan, tidak merasa takut gitu ya. Iya. Walaupun mungkin ada perbedaan. Iya. Walaupun ini teh puntennya cek orang cekolot baheula. Iya. Ieu teh nu kieu teh enteng bangga, enteng mudah bangga teh hese. Jika nu gampang gitu ya. Tapi enggak mudah ini teh gitu. Ya, nanti mencari pola gimana supaya kita bisa dekat secara emosi gitu ya. Itu kalau tanpa komunikasi yang baik itu nggak bisa, susah. Iya, makanya saya selalu bilang sih cari, kalau
dulu saya nggak niat ya, mengalir aja. Saya aja baru ketemu, oh kianya, oh lamun niki, makanya saya sarankan kalau sekalian teman-teman masih sok main layangan, sok main layangan. Karena ini simulasi. Simulasi komunikasi sehat di rumah tangga. Makanya kalau kita ngadain nanti pelatihan rumah tangga, simulasinya main layangan. Kenapa? Coba main layangan. Ya, saya sampai punten karena saya tinggal di komplek dulu nggak bisa main layangan. Baru kemarin saya belajar main layangan. Karena anak suka main layangan, diajarkan. Sepertinya pernah lihat story-nya, Bang. Betul. Oh iya. Diajarkan ku Paldi Kang Salman. Karena Paldi jagoan kan main layangannya. Dan terbukti memang cing teh. Naon teh? Kumaha. Cing kumaha cing budak saya. Pentingnya langsung halaman saya sempit tapi dia bisa naikin menerbangkan layangannya. Berarti saya latihan lah. Bisa karena kayak main layangan. Ya simulasinya kayak begitu komunikasi dengan pasangan itu. Kadang kudu ditarik. Oh anginnya ya kertarik ulur heula. Iya. Ya kudu ditarik teh kayak lamun layanganna malik ka mana ya gitu. Iya, betul. Jangan main tarik wae. Tinggal heula arahna keur ka mana. Oh, kayak pas ngadaguan muter ke handap, karek misalkan gitu. Iya. Atau ngadaguan muter ka luhur karek tarik gitu. Iya, betul. Terus ulah main tarik wae tinggal di tukang bisi sumur. Digebrus, Pak. Itu kerap terjadi zaman baheula, Bang. Iya, mundur enggak gebrus itu. Kan jadi luar biasa saya filosofi layangan itu. Masya Allah. Makanya saya anjurkan anak-anak saya itu main layangan wajib. Iya. Ya. Betul. Karena itu sense of apa ya? Rasa untuk iya tarik, iya, oke, iya ulur, iya tarik. Nih ada angin nih. Wah, ini perlu bisa naik nih. Kan langsung di ini ya, Bah ya. Oke. Gitu. Jadi enggak iya mumpung bagus nih, tarik gitu ya. Ini kayaknya kalau ditarik ini ngelawan angin nih gitu yang kurang bagus ya ulur gitu. Betul. Oh, Masya Allah. Nah itu mesti dicari teman-teman dalam komunikasi. Jadi kalau teman-teman nanti alto sekarang ya. Sebenarnya never ya, nggak ada kata terlambat ya. Tapi kalau teman-teman baru menikah atau akan menikah, maka saran saya yang pertama dicari itu adalah pola komunikasi. Pola komunikasi. Supaya apa? Supaya ada kedekatan. Karena nggak mungkin komunikasi itu bukan tentang public speaking. Betul. Ya, walaupun kalau mau latihan public speaking bareng ahlinya. Ini pakarnya. Bareng trainernya ya. Ya, jangan lupa kalau mau ikutan public speaking di Easy to Speak. Iya, Pak, terima kasih loh, Pak. Di follow ya, silakan tuh bagus ya. Alhamdulillah. Tapi di rumah tangga, mohon maaf Kang Purwa, belum tentu bisa. Belum tentu public speaking. Masa sama istri gimana? Mama. Jadi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istriku. Cek istri teh. Ya Allah, kunaon salah gitu. Aduh. Ya, kan kalau ngobrol di rumah kan enggak sepenting itu kan. Betul. Bahkan komunikasi itu menurut saya bukan tentang ngomong juga. Tentang mendengar. Oke, betul. Dan itu bagi saya pribadi challenge. Bagi saya nih. Apalagi yang sering berbicara, sering memberi nasihat ya, Pak. Itu challenge banget itu. Nahan. Hayang komen, lain gitu dalam itu bagi saya itu nahan itu luar biasa. Maksudnya mendengar ya. Dan ternyata dengan mendengar itu banyak hikmah luar biasa. Oleh karena itu teman-teman sekalian, maka yang pertama itu kelekatan. Dan kelekatan ini dibangun tadi adalah dengan dengan komitmen, dengan komunikasi. Komunikasinya. Ya, kelekatan itu dengan komunikasi. Jadi secara emosi dia bisa dekat. Ini penting ya, luar biasa. Maka jangan sampai justru ya sikap-sikap kita, komunikasi kita itu membuat jadi jauh. Ya, subhanallah. Luar biasa. Baik, Masya Allah. Jadi kalau gitu kualitas komunikasi berbanding lurus dengan kualitas hubungannya, dengan kualitas kedekatannya. Betul, ya, Bang ya. Jadi kalau ditanya, Bah supaya dekat gimana gitu kan ya? Iya. Supaya dekat, ya itu sarananya adalah komunikasinya sehat. Ya kalau komunikasinya nggak sehat, nggak akan dekat. Ya makanya ya, nih salah satu kaidah komunikasi itu adalah kan lembut tuh. Betul. Ya, betul. Nabi kan dalam Quran disebutkan ya surat Ali Imran ayat 159 tuh. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Walau kunta fadhon ghalidul qalbi lan faddu min haulik. Ya fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi artinya kurang lebih fabima rahmatin minallahi lintalahum.
Maka disebabkan rahmat Allah, kamu Muhammad itu ya, ini ke Nabi kan ya, kitabnya. Kamu, wahai Muhammad, itu bisa ya bersikap lembut kepada mereka. Kalaulah kamu bersikap keras, kalaulah kamu bersikap kasar, lan faddu min haulik. Ya tentulah mereka akan menjauh darimu. Dari apa yang membuat kita jauh dengan pasangan, dengan anak? Ya itu adalah sikap keras, sikap kasar. Tapi itu di hati sebetulnya. Ya bukan di fisik. Jadi apalagi kalau ditambah dengan fisik. Kerasnya hati, kasarnya hati aja bisa membuat orang jauh. Ya, apalagi dengan fisiknya. Maka supaya dekat, ya tadi kuncinya adalah kata Allah. Ya. Itu adalah lemah lembut. Iya. Kelembutan. Betul. Apa ya? Bukan lemah lembut ya, kelembutan. Sebab sering sekali kalau istilahnya lemah lembut, oh lembutnya lemah ya. Iya. Padahal nggak begitu kan? Ya lembut tidak menunjukkan lembek, betul. Tegas tidak menunjukkan kasar. Atau diksinya santun gitu bah ya? Santun, mungkin santun. Mungkin ya agak mendekatannya. Santun ya, agak lembut mungkin ya. Wujudnya kayak begitu ya. Kalau lembut itu lebih ke apa ya? Khawatirnya saya ada lemah. Betul tuh, itu bagus tuh. Iya betul santun. Santun mungkin santun ya, santun ya. Santun gitunya. Betul tuh santun. Iya. Karena khawatirnya kan kalau lemah, kalau lembut ya tadi ya. Betul, pasangan diksinya kan lemah lembut biasanya gitu ya, betul. Frasenya tuh. Kalau lembut kan jadi kayak ini ya, apa namanya? Fisik. Apa? Iya betul ya. Oh lembut gitu kan ya. Iya. Sedangkan kan ini kan akhlak ya. Betul. Jadi bagus tuh santun, saya baru sadar, luar biasa. Alhamdulillah, Bah. Itu udah kata-katanya udah banyak kok, udah iya, lama betul santun betul. Ya. Santun betul. Kalau santun udah kegambar akhlak ya. Betul. Sampai Allah itu bilang idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihim rifqa. Jadi apabila Allah menginginkan satu kebaikan di satu rumah tangga, maka Allah turunkan di antara mereka itu kesantunan. Nah, Masya Allah. Ya, itu lebih pas terjemahan santun menurut saya. Masya Allah ya. Ya, arifku itu bukan lemah lembut menurut saya, santun bagus tuh. Makasih ya. Siapa Bah? Ya, iya, Masya Allah. Santun betul. Siap Bah. Jadi akhirnya teman-teman semuanya mungkin kita sekarang sambil reflektif ya Bah. Coba teman-teman sama-sama kita cek ya. Saya sih jadi muhasabah juga ya. Oh ya selama ini mungkin kalau kadang-kadang pasangan gak nyaman cerita sama suami. Oh mungkin ada hal yang membuat pasangan kita tuh gak nyaman ketika cerita ke kita. Iya. Apakah respon spontan yang gak nyaman? Betul. Ataukah bahkan dengan raut wajah aja yang tidak menyenangkan buat pasangan saat cerita kan itu berpengaruh ya Bah ya? Berpengaruh, tapi ada juga pengaruhnya dari dia sendiri. Dari yang cerita? Dari pasangan kita. Jadi, apa tuh Bah? Ya bisa jadi pasangan kita punya luka yang dalam, punya trauma di keluarga yang kalau ngomong itu mengerikan gitu. Kalau ngomong itu ya apa namanya itu nggak nyaman. Kan ada kan kultur keluarga yang nggak terbiasa. Kalau saya di keluarga saya termasuk yang terbiasa hog-hag. Jadi hog-hag itu nyampein pendapat aja. Gitu. Dan ini ngarulang hog-hag tahu nggak? Kan the hog-hag. Oke, ya. Hog-hag Kang kalau di keluarga kami, kalau nggak saya. Iya. Tapi kalau di istri enggak. Gitu ya. Makanya bagi saya adalah challenge-nya adalah bagaimana istri berani ngomong gitu. Maka saya bilang, ngomong. Oh gitu ya Pak ya? Enggak ya. Enggak dong. Masa ke istri gitu ya. Tetap santun. Lembut. Dan ternyata subhanallah itu. Kadang saya ya Masya Allah ya. Ya memang Allah tadi itu ya pasangan kita teh ayat ya. Iya. Jadi saya merasa banyak diajarkan sama istri saya. Oh ternyata harus kayak begini ya, harus kayak begini ya. Gitu. Iya. Makanya kan ini ya Mbak ya tadi seperti kalau di judul kita bagaimana pasangan itu bisa saling melengkapi, menguatkan tuh gitu ya. Justru karena beda kita bisa saling belajar gitu mungkin ya Mbak ya. Betul. Makanya kalau ya apakah di kultur keluarga yang selalu ngomong jadi baik belum tentu juga. Hoga gua. Keluarga saya adem-adem aja Bah. Jarang akur gitu. Maksudnya jarang akur teh sok kumpul tapi sok beda pendapat gitu. Oh iya. Dan karena terbiasa mengungkapkan pendapat, dulu kabeh we dibudalkeun gitu. Politik Bah. Politik lah gitu ya, masalah fikih lah, masalah apa lah. Oh gitu ya. Iya seneng gitu. Ada moderatornya enggak Bah? Enggak ada. Ya, tapi seneng aja makanya mantu-mantu ibu saya itu kaget.
Pas ngelihat kultur keluarga kita itu sih gak nura ribut gitu. Karena kan mama itu penbiang itu menikahkan anak laki-lakinya 13 bulan. Maksudnya selama 13 bulan itu nikahin anak 4 laki-laki. Dalam 13 bulan? Iya, 1 tahun lebih. Semuanya langsung menikah. Dan saya anak keempat. Itu janjian apa gimana, Pak? Enggak, karena memang mungkin ya qadarullah. Lu yang nikah gitu ya. Oke. Gitu. Saya juga ninggalin kakak saya 3. Aduh, halus oke. Akhirnya saya nikah juga gitu. Abah juga dulu katanya usia 17 ya, Bah ya? Saya usia 19. Oh, 19. Oh, kecepatan ya. 17 satu kelas SMA ya. 19 ya, Bah ya? 19 tahun. Jadi ketika kita ngumpul tuh kan bareng tuh. Jadi kita jadi mantu itu, mantu ibu saya itu kan gak jauh-jauh ya. Iya. Nah, jadi artinya pas pertama ngumpul tuh kaget. Ya. Q-nya, jadi beda pendapat. Kaget gitu, biasa. Iya. Ya, tapi kan cek orang mah kan orang maneh gitu ya. Jadi ya begitulah ayah saya tuh menghidupkan kultur teman-teman yang kayak begitu. Ya, jadi ayah itu beda, pendapat tuh biasa, diskusi politik. Dulu jam 9 malam itu dunia dalam berita. Iya betul, TVRI benar. Itu saya masih SD tuh, dunia dalam berita. Ya, jadi ayah tuh seneng lihat debat itu. Ya, jadi makanya biasa tuh debat itu. Makanya qadarullah saya waktu itu aktif di salah satu ormas Islam, ada lomba debat. Dan saya juara 1 di Indonesia. Wih, Masya Allah. Alhamdulillah. Modalnya naon? Ribut jeung kolot. Keskalati, Pak. Dilatih ku kolot. Iya, benar. Orang tua dilatih gitu di debat ya. Karena kadang-kadang astagfirullahaladzim ya, saya kurang beradab. Tapi ayah, tanya Masya Allah ya, ayah teh melatih saya kayak begitu gitu. Ya mungkin ya takdirnya kan gak ada yang tahu Abah sekarang menjadi seseorang yang memang diamanahi sama Allah tuh buat banyak bercerita ya Abah ya. Kalau nggak punya kekuatan itu ya repot juga. Iya, cuman maksud saya itu juga belum tentu baik juga. Maksudnya tangan saya juga ada. Artinya hati-hati dengan adab. Kan kadang-kala saya ya karena saking berani ngomong ya nggak tahu siapa pokoknya lama meledak gitu ya. Ternyata aduh soal adab ini kurang adab gitu kan ya. Betul. Nah, istri yang justru kulturnya di keluarganya itu nggak terbiasa ngobrol, diskusi, dialog, justru lebih beradab gitu kan gitu. Karena saya itu kalau ada sesuatu beda istri tahu di toilet. Ya rem. Siap gitu. Ya. Kalau ngerem kodenya jarinya 2 atau 3 Pak? Pokoknya mah ada yang ngingetin gitu ya. Tapi kita ikhtiarkan pola ngobrol itu di rumah itu sampai saya nanya ke istri, emang kalau Abah mau ngingetin sesuatu ke Uma, yang nyamannya kayak gimana? Sampai nanya. Ya karena pernah saya nyampaikan sesuatu, saya udah relax gitu ya. Udah tenang. Geus tenang itu orang teh mode wah geus dikurangan teh mode damai. Ya Pak ya. Gitu ya. Ada yang senyum-senyum ini. Ya kemudian saya tenang Kang. Ngomong istri biasa tapi kemudian merasa oh jadi umatnya begini-begini ya. Oh umatnya begini ya. Saya bilang, ya, Abah ada yang salah ya gitu saya bilang. Iya. Terus cara apa yang terbaik kalau saya mau ngingetin kamu? Iya. Ya kita tanya kan. Betul. Siapa tahu dia nyaman diingetinnya dengan cara yang lebih baik gitu. Atau versi dia lebih baik. Yang cocok dan Tapi ternyata istri saya bilang enggak, ini udah bagus. Cuman mungkin Uma butuh proses aja nerimanya ya udah. Iya betul. Nah, itu tapi memang bukan suatu perkara yang mudah kan. Iya. Maksudnya bagus Bah ya kalau ada kesadaran saya sukanya begini, tolong difahami. Yang diceritain pun juga oke siap, saya mencoba memahami dan melakukan. Iya. Jadi nyaman, enakan ya Bah ya. Itu punya semangat bareng lah ya. Jadi teman-teman menurut saya ini tuh mesti dicari polanya, jangan dibiarin. Saya pernah ditanya waktu acara launching Aestika tuh. Launching apa Bah? Aestika, skincare. Oh skincare. Ya. Gak tahu Bah. Masa sih yang di itu ya ngomongin brandnya. Atau ada pemakai di sini? Ya, sudah ya. Saya waktu itu ada seminar Pak Sutri. Terus ada pertanyaan ya si istrinya perempuan nanya, tapi kan suami saya tuh kurang peduli bla bla bla. Akhirnya saya malas ya udah terserah aja. Nah kalimat terserah itu udah abai dan abai itu kalau di di level energi itu abai itu udah level energi yang paling terendah, itu paling bahaya, emosi yang paling bahaya. Kalau abai, Anda udah nggak tahu apa-apa, nggak mau tahu gitu, terserah lu aja. Nah itu teh bahaya itu teh.
Iya. Itu ekspresi udah nggak ada cinta lagi, nggak peduli lagi. Betul. Makanya nggak usah abai. Jadi kalau Anda belum ketemu polanya, menurut saya ya satu bisa jadi expect kita ketinggian. Harapan kita ketinggian, turunin gitu. Yang kedua ya fokus pada proses. Oh, kalau kita nilai angka komunikasi kita dengan pasangan itu adalah -4, misalkan tuh ya. Iya. Ya mudah-mudahan bulan depan -3 deh gitu ya. Betul. Naik gitu ya. Mudah-mudahan bulan depan -2 deh gitu ya. Titik idealnya ini 10 gak apa-apa menurut saya. Cuman kita harus realistis. Oh ternyata titik tumpu pasangan kita teh sakieu. Lamun ngomong kieu teh oh nyeri hati. Betul. Oh lamun ternyata kalau kayak begini teh belum siap. Itu teh harus terus dilatih. Okay. Makanya kenapa materi kita yang pertama itu adalah membaca ayat, yang kedua adalah turbulensi. Betul. Yang ketiga nih, Masya Allah, ini ya kita jadikan pakaian pasangan kita. Betul. Jadi jangan tabu gitu, ulah sieun berkonflik gitu, ulah sieun beda gitu. Yang penting jaga adab gitu aja. Iya. Ya gitu. Jadi di antara kita kan kadang-kala ada yang takut ya kalau beda, takut kalau konflik gitu ya, takut kalau sakit hati. Gak apa-apa dicoba aja. Betul. Ya, kalau sakit hati, dia berarti jadi hati gitu. Oh berarti benar. Iya. Oh iya salah gitu. Iya gitu ya. Iya. Kalau para konten kreator ya, suka ngasih tips gitu ya. Coba aja sebulan, nanti mana winning kontennya kan, winning konten mana kan gitu kan ya. Betul. Coba kontennya kayak begini, reelsnya kayak begini, coba feednya kayak begini kan gitu kan. Nanti coba pakai tulisan, coba pakai gambar, coba pakai itu terus dicoba. Lalu ketemu tuh, winning konten yang ini nih. Iya. Konten yang bagus yang paling ini. Oh strateginya nanti kayak begini. Sama dalam rumah tangga pun demikian. Cobain aja dulu. Gitu ya. Cara ya. Selama itu ada adabnya. Jadi jangan takut mencoba. Iya. Karena kita memilih untuk bersama. Oke, Masya Allah. Ya kecuali kitanya memilih untuk ya udahlah itu ya. Gitu. Allah. Saya selalu bilang, justru karena kita pengen rumah tangga kita jalan, makanya kita harus evaluasi. Kalau saya bilang begini, kalau abah geus teu hayang babarengan, mau diomongkeun itu gitu. Tos we abai. Gitu kan. Gesan cuekeun gitu. Betul. Kan banyak punten. Banyak para suami atau para istri lari dari permasalahan rumah tangga. Disangkanya selesai. Enggak, itu bom waktu. Iya, betul. Ya, bom waktu. Dan katanya kan Mbah ketika membangun cinta di keluarga, kemudian misalnya sudah tidak ada koneksi lagi, lawan dari kata cinta itu bukan benci kan Abah ya? Apa tuh? Abai tadi Bah. Abai. Jadi ketika orang mencinta tidak bisa tuh tiba-tiba saling benci kata guru kami. Gitu ya? Iya. Abai. Jadi justru lawan dari kata cinta itu abai. Ketika kita udah nggak peduli, udah cuek, udah kumaha anjeun weh mangga. Nah itu teh katanya justru ya yang lebih repot lagi ketika ingin menghadirkan lagi cinta. Gitu. Ada hal-hal yang memang ya itu mah silakan koma kamu ayah gitu ya, hal-hal sifatnya teknis. Tapi kalau sudah nggak peduli, sudah nggak mau tahu gitu kan ya itu yang bahaya. Betul, siap. Makanya teman-teman bismillah ya, di bab bagaimana fungsi pakaian untuk melekatkan ini kita cek nih bagaimana kualitas komunikasi kita dengan pasangan karena berbanding lurus dengan kualitas hubungannya seperti apa. Coba. Kira-kira kalau dikasih skala nih, teman-teman, ini mah buat bahan muhasabah kita bareng-bareng ya, teman-teman. Kira-kira kalau kita kasih skala dari 1 sampai 10, kualitas hubungan, kualitas komunikasi kita sama pasangan itu ada di angka berapa? Coba. Ya nggak usah disebutin kan. Kedua, ini mah masing-masing aja dalam hati coba. Ya dia mah 2 tuh dari 3. Jadi bagus. Ya, bagus. Abah baik sangat sekali ya, Masya Allah. Ya, menyelamatkan dia lah ya. Takut ada istrinya. Gitu teman-teman ya. Dan mudah-mudahan ini jadi pertanyaan yang dibawa pulang. Kualitas komunikasi saya sama pasangan berapa ya? Dan obrolin mungkin ya Mbak ya. Pulang dari sini tuh ngobrol ya. Jadinya. Ya, saya termasuk yang saya nggak nyebutin gagal, telat lah saya. Makanya saya banyak minta maaf ke istri gitu ya. Ya telat. Iya. Jadi teman-teman yang baru rumah tangga 3 tahun, 4 tahun, wah itu insya Allah masih kalau saya mah termasuk telat. Ya baru udah 7 tahun, 10 tahun karek gitu ya. Tidak ada kata terlambat Abah. Ya, tapi maksudnya ya kalau idealnya kan enggak gitu ya.
Subhanallah ya, akhirnya banyak istighfar lah ya. Tapi dari pengalaman Abah itu kan jadi cerita buat kami, Bah. Iya, tapi kan saya dulu. Bubuk lah, Bah. Ada bubuk lah orang heula. Iya baiklah, Bah. Mohon maaf, Pak. Alhamdulillah ya. Tapi kan akhirnya Abah jadi inspirator parenting syukur, Bah. Iya, betul ya. Bersyukur. Itu kenapa jadi inspirator? Karena sudah bubuk duluan. Siap. Bah, kita geser ke fungsi yang kedua, Bah. Tadi kan jadi yang melekat ya, teman-teman, pakaian itu melekat. Bahkan Kak, Bah, prinsip pakaian itu, kalau kita suka dengan satu pakaian, kita tuh pengennya pakai terus pakaian itu. Nah itu betul. Merawat gitu ya, subhanallah ya. Nyucinya juga jaga, betul. Kan. Terus nyucinya sembarangan nggak biasanya? Kalau bajunya nggak ya, suka. Nggak nyuci sembarangannya. Ya saya juga baru tahu gitu ya. Iya nah, baju teh ongko mahal ya, kan. Tapi apa namanya jadi kusut. Oh, nyucinya. Cara mencucinya. Ya, jadi cara mencucinya juga harus tahu gitu ya, api gitu ya, luar biasa. Nggak sembarangan. Siap. Kalau kita senang dengan pakaian itu. Siap. Bah, poin yang kedua tentang menutup aurat. Nah, gimana konteks dan maknanya dalam hubungan kita dengan pasangan nih, Bah? Kalau menutup aurat itu maksudnya seperti apa sih, Bah? Menutup aurat itu aurat itu kan kelemahannya. Jadi tidak membuka aib pasangan. Ya, aib pasangan itu nggak boleh dibuka ke sembarang orang gitu. Ya atau dicurhatin, kan nggak sedikit juga yang kayak begitu ya. Iya, istri aku mah kayak begini gitu ya. Tapi yang jelek-jeleknya. Tapi yang jelek-jeleknya gitu ya. Kemudian juga suami aku masih gak kieu gitu ya. Tapi yang jelek-jeleknya, nah itu teh membuka aib, tidak boleh. Ya bahkan jangankan membuka aib ke orang lain, mencelaknya aja itu nggak boleh. Mencela pasangan di depan orang lain pun? Enggak, ke dia aja. Ke dianya langsung. Ke dia aja langsung. Kata Nabi, la yafruq mu'minun mu'minatan. In kariha minha khuluqan, radiya minha akhar, kata Nabi. Iya. Seorang suami itu nggak boleh mencela istrinya, kata Nabi. Ya, jika dia nggak suka pada satu akhlak, dia bisa jadi ridho di bagian akhlaknya yang lain, atau di bagiannya yang lain. Contoh, ya kita kurang seneng nih, saya kurang seneng. Ini bukan contoh buruk sih sebetulnya, mah. Ini contoh bagaimana saya menyikapi yang itu terkesan kekurangan, padahal enggak gitu. Ya. Misalkan nikah ya kudu dijawab wae gancang misalnya kalau istilahnya gitu ya. Istrinya selalu pengen cepat. Ya, cepat. Ya, tapi ternyata kadang saya merasa terganggu dengan permintaannya yang cepat. Ya, saya sambil mikir di jalan gimana cara ngerubah istri supaya kalau minta sesuatu itu enggak cepat-cepat. Ya. Tapi pas di jalan saya dapat wahyu. Apa itu dapat ilham ya. Tapi kita si umatnya ku sabab sok cepet-cepet pagawean gancang beres. Oh iya betul. Ya karena sukanya cepet-cepet. Jadi tara diengkekeun. Jadi jarang ada cucian di apa namanya di rumah. Di rumah itu yang menggunung gitu atau apa namru cucian piring misalnya enggak ada. Karena memang suka cepat-cepat gitu. Oh, saya bilang ternyata saya diuntungkan dengan sifat itu. Akhirnya saya mikir kalau begitu saya nggak akan minta dia ya tidak cepat-cepat atau saya tidak akan berpikir dia menghilangkan suka cepat-cepat. Kayak efeknya bisa karena pakaian dan pekerjaan rumah lain. Pekerjaan rumah yang lain gitu. Terbukti anak saya. Kenapa, Bah? Anak saya yang pertama, Teoca. Si kalem lah, Masya Allah. Kalem, tenang gitu ya. Saperto saha itu teh, Bah. Tapi tahu gak? Kenapa, Bah? Ya dia lembur ngeman pagi-pagi. Ya insya Allah itu paling cepatnya siang sore paling cepat itu. Paling cepat. Paling lama, Bah. Paling cepat itu. Paling lama di besokan. Tapi memang tenang, kalem gitu ya. Kalem gitu ya. Beres sih, tapi lama. Beres. Terus ada Gojek, salah pesen tuh. Gojek pesen. Dua-duaan datang. Istri saya selalu bilang, tuh kan teh, coba teh, ini gimana teh? Coba teteh kan tadi pesen loh. Anak saya bilang, gimana? Udah Uma tenang, biar teteh aja yang ke depan. Kalem ya. Ya, tapi kan tadi keuman baik diisukeun. Kalem gitu ya. Oh iya. Jadi saya melihat, oh iya ya, betul lah kata Nabi. Ya kita boleh nggak senang, boleh, tapi lihat kariha itu boleh. Kariha itu nggak suka. Nggak apa-apa, tapi tidak boleh mencela. Jadi Nabi manusiawi banget gitu. La yafruq mu'minun mu'minatan. Seorang suami mukmin itu jangan mencela. Jika dia inkariha tuh dia. Inkariha. Jika dia benci pada satu
kondisi rodiya minha akhor. Bisa jadi dia suka dengan kondisi yang lain gitu. Jadi Masya Allah ya gitu. Iya. Atau mungkin ya pasangan kita kurang misalkan jika ibu-ibunya, saya lihat ibu-ibu itu kan punya keasikan di medannya berbeda-beda ya. Iya. Aya nu asik nanti di jamban gitu ya. Segala disikatan ibu-ibu teh. Iya, Wow, Masya Allah jamban. Pokoknya mah nggak ada ceritanya WC teh laleur, nggak ada. Kesep, bersih, nggak bau, pasti harum gitu ya. Subhanallah gitu ya. Segala disikatan. Ya. Kenteng? Enggak kenteng dulu ya. Segala sikatan. Ya. Tapi gitu kan masak tuh bisa. Oh iya, betul. Ada ibu-ibu teh rasanya teh segala dipasak teh. Tapi pokoknya mah kalau suaminya beli udah udah Bunda, ini aku bawa soto misalkan. Oh iya, tapi pingin goreng tempenya gitu. Jadi lamun teh nyabak katel jeung susuk teh hirup teh asa teu berasa gitu. Asa bukan jadi istri Asa bukan jadi istri itu. Aya ibu-ibu teh gitu. Sebentar ada yang setuju bener ada. Betul. Yang saya enggak tahu ya, ini mah nggak riset serius atau metodologinya apa gitu. Ini mah ninggali keseharian ibu-ibu gitu ya. Bibi wa gitu ya. Betul. Ibu-ibu gitu ya, beda-beda. Ya, kemudian juga ada yang masaknya bagus gitu ya, subhanallah. Tapi bebersihnya enggak. Setrika teh namru gitu kan. Tapi lamun masak excited banget gitu ya, subhanallah. Aya nu kada beberes, nepi ka kemudian pot rada deg-deg saeutik teh. Wah, pokona mah banget. Pokona mah budak teh ulah aya ulin di imah gitu ya. Dicang-cang di talian pokoknya mah ya gitu ya, subhanallah ya. Kenapa? Karena bagi dia itu rumah rapi teh adalah surga gitu ya. Pokoknya mah udah gitu ya. Tapi gitu ya, budak telah diperhatikan. Ya, anak jarang diperhatiin. Tapi ka budak teh usia TK, usia PAUD teh jam 11 karek di mandian. Nah, pokoknya mah beberes heula. Iya, ada yang gitu. Ada lagi ibu-ibu teh karena urusan budak gitu. Pokoknya mah apa namanya lamun makan coklat teh makan es krim apa? Cemong saeutik 8 ya. Budak teh terus si rambutnya khusus saeutik peresan sisir. Pokoknya mah budak teh pokoknya harus perform terbaik pokoknya mah rek di imah, rek ulin keluar, rek ka tetangga, pokoknya harus terbaik pokoknya mah. Perhatian banget ke anak. Iya. Tapi ya teras imah karaloto. Ayam di mana-mana. Ayam di mana wae. Ini bukan mendramatisasi ya. Ini sebagian ada yang kayak begitu gitu ya. Nah, kadang-kadang begitu para suami. Ini POV suami ya. Betul. Mungkin POV istri juga menghadapi laki-laki kayak begitu ya. Gak semua juga suami teh perform terbaik gitu ya. Gak semua. Iya. Bila istri saya gimana, Bah? Itu kalau saya lihat perform kayak begini, alhamdulillah Bah gitu ya. Tapi kalau nyuruh benerin lampu anu pegat di rumah, mohon maaf, itu timimiti istri ngomong, itu paling banter dieksekusi paling cepat tuh 2 hari. Jadi saya juga gak tahu kenapa si Hasan kunaon dia gitu. Bah, lampu pegat. Siap saat itu mah ya. Ya siap, macam buku lah gitu. Bah pada ira. Oh nya, beli lampu lah. beli lampu dipasangin. Enggak. Kumargi tarajena teh aya, tanganna teh aya. Ya gini, orang nginjem taraje aduh. Itu saya. Jadi subhanallah ya, maksudnya luar biasa lah teman-teman. Makanya Nabi itu benar banget ya. Ini seni kita melihat kekurangan dan kelebihan pasangan. Boleh benci, boleh gak suka. Ya tapi tadi kata Nabi, rodiya minha akhor. Kamu akan ridho ya di bagian yang lainnya gitu. Makanya gak boleh mencela. Kalau gak suka boleh. Aku gak suka gak boleh. Boleh itu mah. Tapi yang tidak boleh mencelanya. Dan akhirnya diwajari ya, Rasulullah tuh ngajarinya wajar kok kalau ada yang gak suka. Wajar. Gak apa-apa, yang penting mah gak sampai mencela. Udah, itu tahan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tahan. Bahkan jangankan pasangan Nabi mah. Nabi aja ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. To'aman kottun. Jadi Nabi itu tidak mencela, membuka aib satu makanan yang dia nggak suka. Iya betul. Banyak kisah-kisahnya itu ya. Idzastahu ya akalahu wa in karihahu ya tarokahu. Jika Nabi itu mau dia makan. Ya jika Nabi itu nggak suka dia tinggalin.
Nabi ada nggak sukanya? Ada. Oke. Ke makanan aja nggak boleh mencela, apalagi ke kepada pasangan yang lebih daripada makanan. Betul, Masya Allah. Siap gitu ya. Baik. Nah, saya pernah mendapatinya tuh seperti ini ya. Ini salah satu hikmah saja, Bah. Ya. Karena ada kalanya mungkin yang maksudnya mungkin ingin curhat, Bah. Jadi ceritalah tentang mungkin kekurangan dari pasangan. Ya. Kekurangan dari pasangan diceritakan semua hal-hal yang tidak nyamannya lah, yang kayaknya ini nggak perlu diceritain deh hal-hal seperti ini kepada orang lain. Oke. Singkat cerita akhirnya ada sebuah persepsi yang muncul. Apakah nyeritain ini pengalaman saya ngobrol sama istri ya, Mbah ya. Ada mungkin yang cerita kekurangan pasangan, keluar tuh rasanya tuh rumah tangganya tuh kayaknya tuh nggak baik-baik aja. Oke. Kekurangan pasangan tuh diceritain terus keluar. Ada sebuah persepsi dari kita. Dari kita yang mendengarkan. Dari kita yang mendengarkan itu, apakah ini cara beliau untuk menjaga rumah tangganya dari godaan-godaan di luar sana? Karena khawatirnya melihat rumah tangganya ini kan mungkin dititipi sama Allah tuh rezekinya berlimpah, kaya raya dan sebagainya. Sehingga dia tuh kalau cerita ke orang seolah-olah hidupnya tuh menderita kalau dengan pasangan tuh gitu. Jadi dia ini mah persepsi kami ya, Bah ya. Persepsinya apa? Apakah itu cara dia untuk menjaga rumah tangganya agar tidak ada penggoda masuk gitu, Bah. Gitu, Bah. Sehingga yang diceritakan itu adalah keburukan pasangannya terus orang-orang. Ini kayak strategi Israel. Anda ini Bah, tapi serius. Saya ini subhanallah, ini gak main-main ini. Saya bahasan keluarga, tapi bacaan saya politik nih. Politik, podcast saya politik ini ya. Geoparenting politik. Geoparenting, bukan ada aja geopolitik. Israel itu punya kultur politik yang kejam. Dia itu nggak bisa melihat negara-negara sekitarnya itu stabil. Jadi untuk menguatkan dia harus membuat distabilitas negara-negara sekitarnya. Itu kaidah politik Iran. Supaya tetap program penjajahannya itu aman. Dan Anda tahu nggak? Sedikit masalah politik nih. Iya. Salah satu penyebab kenapa Israel itu kemudian bersikukuh ngedorong Trump untuk bisa nyerang Iran. Karena Iran sedang berhubungan bagus dengan negara-negara Arab. Ya dengan Qatar, dengan Saudi, itu ketegangan antara Sunni dan Syiah itu udah redup tuh. Kepentingannya udah ekonomi aja, gitu kan ya. Maka Israel nggak suka. Ini apa namanya itu dekat banget sih, gitu ya. Cemburu. Ini kalau kekuatannya, kalau mereka terus punya bonding yang bagus, makanya mereka bikin ya dari mulai apa namanya file apa yang file apa teman? Epstein itu. Ya, kemudian Trump itu masuk di dalamnya, ya isunya Trump itu mensetubuhi anak-anak, ya akhirnya keinginan Israel untuk mendorong Trump menyegerakan nyerang Iran dipenuhi oleh Trump. Begitu. Nah, karena Israel melihat ini Iran bareng negara-negara Arab sekitar itu udah mulai bondingnya udah mulai bagus gitu. Nah mungkin itu kayak begitu, kayak Israel. Makanya apa yang dipikirkan ini oleh istri saya. Saya emang gak kepikiran sejauh itu, Bah. Jangan-jangan istri saya spionase atau mata-mata. Mungkin terbiasa nonton Mossad mungkin. Sama CIA istri antum itu ya. Jadi bisa jadi tuh, sangat mungkin. Karena banyak ya teman-teman yang curhat itu kadang-kala untuk mendapatkan validasi orang atau support orang. Makanya saya itu kalau ada yang nanya nih ya, bulan kemarin kayak begitu. Ada yang nanya, Bah, suami saya sebentar, nggak boleh gitu. Ya kalau Anda mau nanya pasangan di tempat umum kayak begini, saya selalu cut. Karena itu bukan ranah konsultasi, itu diketahui orang. Jadi waktu kemarin sampai nggak ada yang nggak jadi nanya, nggak jadi nanya. Contoh waktu di kajian seminar ya di Kutab itu, Kutab Al-Ittihad pernah ada yang nanya tuh, ya apa namanya, Bah, suami saya. Iya, suami saya. Udah. Ini mau ngomongin suami ya udah nanti aja gitu ya. Mau konsultasi kan ranahnya ya. Itu yang pertama, nggak usah diumumin. Yang kedua, kita itu kadang-kala mereka, beberapa, nggak semua ya,
beberapa itu datang ke ahli, ke konselor untuk mencari pembenaran apa yang mereka lakukan. Nah, makanya saya itu kalau ada yang konsultasi, oke dengerin, ya, oke kita kasih apa namanya itu frameworknya gitu ya, bahwa rumah tangga kayak begini, tapi itu bukan apa namanya bukan jalan yang paling ideal. Betul. Yang paling ideal itu adalah dua-duanya dihadirkan atau dua-duanya didengarin. Sebab saya pernah apa namanya istri saya teh matre. Orang ngambek kan sebagai seorang suami kan ngambek. Ya, dia mah mau taat kalau sudah dikasih uang pekanan. Masya Allah. Wah, saya marah kan sebagai seorang laki-laki. Saya tanya, ayahnya istri lu gitu, gitu kan, gitu ya, ayah matre gitu, bahkan mohon maaf ya, dia mau berhubungan biologis kalau saya sudah ngasih pekanan, katanya, tiap pekan baru katanya, wah, minta DP dulu, dia, saya bilang panggil istrinya, ternyata budal. Ya, kenapa? Apa katanya, Bah? Suaminya pedit, suaminya bakhil, suaminya jarang ngasih rutin uang ke istrinya, nafkahnya asal-asalan. Saya, ya, kamu ingat kan itu mobil aku, katakannya kan itu kan yang ribut hadapan saya. Saya bilang, iya ada ribut, ada konsultasi. Ya, dirinya, saya dibayar henteu orang tuh gitu ya. Iya, bayar henteu, orang tidak nonton ribut, nggak nonton Persib sekalian. Pugu ini menang. Mohon maaf ya ini cerita ya. Akhirnya gak usah ribut di hadapan saya bilang. Saya baru tahu ternyata ini suaminya bermasalah. Saya sate. Sate. Tahu sate? Siate. Mana itu benar saya. Iya, mohon maaf ya. Ini kan bahasa ke temen ya. Gitu ya. Oh ternyata pertama dia kan seperti POV suami banget gitu kan. Itu emosi saya sebagai seorang suami ke laki-laki saya tersentuh gitu ya. Ikut kesel. Iya apa juga lu gitu ya. Pas istrinya didatangkan. Mana lu pelit gitu ya. Saya bilang nafkahnya gak benar. Ya jarang pulang, jarang ngurus anak. Jadi cara istrinya adalah dengan tadi bersyarat gitu ya. Oke, coba yang pekanan sekarang bayar dulu gak gitu ya. Nah itu boleh. Kayak begitu gak apa-apa. Siap. Jadi karena ada hak istri. Syarat ketentuan dulu berlaku ya, Pak. Jadi kalau mau mengemukakan kekurangan itu adalah ranahnya konsultasi ke ahli, bukan sembarangan. Apalagi mohon maaf ya di media sosial. Iya. Jaga banget teman-teman. Ya, saya tuh paling gak suka. Saya bukan masalah benar dan salah. Ternyata suaminya selingkuh, nikah lagi gitu kan ya. Dengan mantan istri artis misalkan begitulah ya. Ketemu ternyata di CCTV. Itu saya bilang, Anda sebagai istri kemudian mengungkap aib suami gitu ya. Iya. Ya, saya bukan sedang membela ya, cuman maksudnya adalah bahwa caranya nggak begitu gitu. Ada pilihan cara yang lebih ahsan, lebih baik ya, gitu ya, Bah ya. Siap, seperti itu teman-teman semuanya. Jadi makanya punten ya, kita mungkin saya jadi teringat ya, Bah, beberapa pekan ke belakang kan kita banyak melihat tayangan-tayangan yang berseliweran di FYP teman-teman mungkin ya, teman-teman. Ada sebuah acara yang mungkin jadi mencurhatkan pasangannya. Sebisa mungkin Abah mah dihindari, Bah ya. Karena Abah punya kontrol sebagai pembicara nih, kalau udah ada yang mau mulai bertanya dan membicarakan kekurangan pasangan. Cut. Saya suka cut, stop gitu ya, Pak ya. Masya Allah. Siap. Terus karena itu kan kekurangan pasangan. Betul. Ya begitu. Karena fungsinya tadi teman-teman pasangan itu adalah untuk menutup aurat, menutup kekurangan. Ya untuk kekurangan. Tapi bukan diabaikan ya. Betul. Kalaupun ada kekurangan diperbaiki gitu ya. Kalau butuh ahli ya cari yang tepat, tetap menutup auratnya. Betul. Iya baju. Kalau fungsi menutup auratnya udah nggak sempurna, kancingnya coplok sehingga agak sedikit buka, kan perlu diperbaiki ya, Bang. Betul. Ya? Bukan diumbar dulu, ya, bukan diposting dulu. Betul. Kancing baju gue lepas nih, gitu nggak gitu ya, Pak ya? Benerin dulu, ya. Siap, alhamdulillah. Bah, fungsi yang ketiga tentang menjaga. Teman-teman, nanti kita ada diskusi, Abah masih boleh bahasanya mungkin boleh lanjutin dulu ya, Bah, tentang menjaga atau melindungi. Nah, Bah, fungsi baju, pakaian sebagai menjaga, melindungi, kalau konteksnya dengan suami istri itu contohnya gimana, Bah? Ya karena kan begini, kenapa saling melindungi? Karena satu ya, yang pertama ya teman-teman sekalian, godaan rumah tangga itu gak akan pernah selesai. Gak akan pernah selesai. Iya. Jadi Anda mau berumah tangga puluhan tahun, gak akan pernah selesai. Makanya kalau kita gak saling menguatkan, gak saling melindungi teman-teman. Kan bayangkan kalimatnya kan bukan
suami pakaian untuk istri, titik. Enggak begitu kan? Iya. Tapi suami pakaian untuk istri, istri pakaian untuk suami. Berarti kan ini saling. Iya, iya. Ya, saling. Artinya kan ada saling melindungi. Nah, saling melindungi ini kenapa harus saling melindungi? Ya karena ujiannya nggak akan pernah selesai. Begitu. Serangannya nggak akan pernah berhenti. Siapa yang bermain? Setan. Ya, dan kita tahu bahwa setan yang dapat reward dari iblis adalah setan divisi penggoda rumah tangga. Begitu. Ini mendapat reward dari iblis nih. Iya. Artinya bahwa kita harus tahu. Makanya kenapa di buku saya Tenang Sampai Tujuan, saya di awal bikin judul tuh, ada setan di rumah kita. Iya. Ini bukan berarti horor. Ya, setan mah lamun pikasieun banyak orang yang ke masjid kan. Betul. Kasieun ku setan. Tapi buktinya setan teh pikara sepet. Iya, betul. Ya, karena banyak orang yang betah. Maka saya ingin menyadarkan diri saya dan teman-teman, ada setan di rumah kita. Kenapa? Akhirnya kita harus saling melindungi. Ya, itulah kenapa ada filosofi ta'awudz ya. Ada filosofi kita berlindung kepada Allah. Ya, kemudian juga untuk melindungi pasangan kita mesti berlindung kepada Allah. Ya, maka teman-teman sekalian, itulah makna yang ketiga. Kenapa saling melindungi? Karena kita, ya sekali lagi, akan senantiasa diuji, akan senantiasa digoda. Makanya kalau kita mau menasihati pasangan atau mau mengingatkan pasangan, semangatnya adalah semangat sama-sama bertumbuh. Betul. Semangat sama-sama untuk berkembang. Bukan semangat merasa aku yang lebih baik dari kamu. Ngerti gak? Paham. Ya, POV-nya bukan persaingan gitu. Tapi kebersamaan untuk bertumbuh. Bertumbuh bareng gitu. Baik bareng ya Bah ya. Baik bareng gitu ya. Wallahualam bishawab. Karena itu akan jadi ini ya Bah ya. Akan jadi berpengaruh terhadap cara berkomunikasinya. Cara komunikasinya. Cara ngobrolnya. Jadi siap. Beda rasa, beda lebih kalau dalam bahasa Arab al-muntolak. Beda titik tolaknya. Nah gitu ya. Kalau titik tolaknya ingin punten ya membuka aib ya. Titik tolaknya ingin memuaskan. Puas kalau lihat pasangan kurang teh. Puas. Ya kamu tahu kan, tak etak kamu teh. Tiba heula tah. Ya rek ilaha rubah teh. Dasar ya gitu ya. Dasar istri saya. Adat kakurung kunyawa atau lain ku iga deui. Nah, bukan ku iga ini mah. Enggak bisa, Pak. Enggak kunyawa ini mah. Adat kakurung kunyawa hese dirubah. Ya memang turunan kamu mah kitu sakeluarga oke. Apa maksudnya? Dasar turunan kamu mah gitu, dasar orang Garut. Bawa orang Garutnya banyak. Bawa orang Garut nih gitu ya. Wah, luar biasa. Riweuh, apa maksudnya gitu. Mau kemana? Emang kalau Anda sudah menghakimi pasangan Anda, selesai masalahnya. Ya, Anda sudah kemudian menunjukkan keburukannya, emang beres jadi berubah gitu? Targetan kita apa gitu, maksudnya gitu. Ya, siap. Ini mohon maafnya sih Ganu enteng sih, ya, tapi memang butuh. Terus yang kedua nih ya, bukan kepentingan kita. Maksudnya kepentingan kita teh, kamu harus rubah ya, supaya aku nyaman. Tak eta jadi masalah, teh eta ego teh. Bukannya buat gitu Bah. Kan pasangan berubah lebih baik buat kenyamanan kita Bah. Enggak selalu. Enggak selalu. Enggak boleh juga Bah. Boleh, tapi enggak selalu harus. Dan enggak selalu terwujud. Iya. Ya, kenapa? Karena kalau nanti saya tuntut kamu harus sesuai supaya saya nyaman, cek istri. Terus kalau saya nyamannya begini, emang kenapa? Ya, kamu juga harus bikin nyaman ke aku ya. Apalagi kamu sebagai imam, kamu yang harus ngalah. Oh iya. Cek suamina, kamu makmum kudu nurut ke imam. Wah ini gak beres Bah. Iya makanya gak akan selesai. Kita buka aja Bah. Gak akan selesai. Iya. Ya saya tidak mengatakan Anda gak boleh punya keinginan, silakan. Me time itu harus ada. Itu bukan ego, itu lagi ngisi energi supaya kita bisa menjalankan misi rumah tangga lebih jauh lagi, lebih kokoh lagi. Betul. Gak apa-apa. Masya Allah. Ya subhanallah itu. Jadi tapi tadi semangatnya adalah semangat untuk bertumbuh bareng. Siap. Jadi bukan semangat untuk supaya aku nyaman, maka kamu gak boleh begini. Atau kan banyak. Kita nuntut pasangan kita berubah. Ya, itu bukan untuk pasangan ternyata. Untuk kita. Nah inilah ya ego yang tersembunyi.
betul. Hati-hati, udah kayak begini udah gak ikhlas. Iya. Masya Allah. Yuk kita istighfar bareng-bareng teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ya kan, ini pengalaman saya. Iya. Saya pengen berubah dia, kenapa? Supaya saya nyaman di rumah. Iya kan, betul kan? Betul. Nah ini tuh lurusin gitu ya. Ya kenapa? Karena kita tahu bahwa ini adalah medan amal rumah tangga itu. Gak harus selalu keinginan kita. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Abah terima kasih banyak. Gimana teman-teman? Ada manfaatnya? Ada manfaatnya, alhamdulillah ya. Bah, satu lagi. Hah? Oh, ada lagi? Ada lagi. Banyak, Bah. Gak apa-apa kan? Tenang aja, Bah ya. Bah, ya. Kalau tadi kondisinya adalah cara kita untuk menjaga pasangan itu adalah dengan tidak membuka aib pasangan kita. Kondisinya sekarang boleh jadi karena era informasi yang terbuka, Bah sebaliknya memuji-muji, menceritakan kebaikan pasangan kepada orang lain sehingga membuat orang lain jadi iri. Nah, itu gimana tuh, Bah? Kalau dalam batas wajar, saya sih nggak jadi masalah. Ya, tapi kalau sudah terlalu tidak sewajarnya lah ya, gitu ya. Tidak sewajarnya menurut saya ya bermasalah gitu ya. Dan itu kan kembali lagi yang pertama adalah niatnya. Gitu kan. Yang kedua, apakah ada dampak buruknya enggak gitu kan ya. Betul. Tapi kalau berbicara dampak buruk atau dampak kritis mah selalu ada sisi yang harus dikritisi. Artinya bahwa begini teman-teman, yang penting Anda niatnya adalah kebaikan. Yang kedua adalah kalau memuji pasangan ya, ataupun kalau mau memperlihatkan kebaikan pasangan, gitu ya. Satu, niatnya adalah untuk kebaikan. Ya. Yang kedua wajar aja, gitu. Dan itu sebetulnya kan nggak penting-penting banget juga kan ya. Iya. Ya, tapi tadi bisa jadi apa yang kita sampaikan ke halayak itu jadi inspirasi buat yang lain gitu aja. Nah kalau dituntut misalkan sempurna atau nggak ada titik yang lemahnya yang dikritisi, nggak ada, pasti ada yang dikritisi gitu. Betul. Ya kalau menurut saya ya gitu ya, pasti selalu ada. Maka sewajarnya aja dan luruskan aja niatnya gitu. Ya. Cuman kalau saya mah nggak penting-penting banget menurut saya. Kalau mau mengedukasi orang mah nggak mesti harus liatin kita gitu. Betul. Liatin Nabi aja. Kalau menurut saya ya. Iya. Liatin Nabi aja gitu. Dan nanti orang juga lihat kok. Nanti orang juga tahu kok. Walaupun saya tidak anti ya, silakan aja. Tidak melarang. Nggak usah ya liatin kemesraan atau misalkan nggak usah liatin berdua-duaan di medsos misalkan nanti ada yang dengki. Ya nu dengki mah terdinal medsos tetangga sarua wae. Ana di medsos tara anu dengki tetangga nu dengki. Iya benar. Ya, geus atuh lah hirup atuh ya. Ayo bung anu dengki mah nanti ain cenah. Nu ain mah lain dina medsos wae. Kehidupan nyata juga ada yang ain, betul enggak? Kalau begitu ya makanya sewajarnya aja gitu. Tapi kalau saya memilih ya kalau mau jalan kebaikan kalau bisa nggak mesti harus kita juga gitu ya. Iya. Kalaupun mau kita ya alhamdulillah ekspresi kesyukuran gitu ya. Tapi kalaupun mau lebih sering ya mudah-mudahan mungkin yang lain bagus, yang kita jadi jalan kebaikan, apalagi kita ngajarin mengedukasi Nabi misalkannya, menghadirkan Nabi itu kan lebih bagus juga. Lebih bagus lagi. Iya. Kalau menurut saya ya, makanya saya suka kan soalnya berpegangan tangan hanya dipoto, dicontoh, ya abah, contoh. Ya kan soalnya dipoto kayak gitu ya, cincin nikah ya, terus dipoto, terus di caption menua bersamamu. Nah curhat saya karek 3 bulan bro, 3 bulan. Jual menua orang ini ya karek 3 bulan ya, jual menua ya, can karasa acan. Tapi saya gak mencela ya, cuman ya alhamdulillah aja gitu ya, cuman acan lah gitulah, ulah kalem lah, can 5 tahun gitu ya, can karasa peherna, can karasa peherna, kalem lah gitu ya. Ya kalau tapi saya nggak apa-apa kalau lihat gitu ya alhamdulillah kan halal bagus ya. Mungkin itu juga memotivasi teman-teman yang belum menikah. Betul. Tapi juga nggak usah euforia gitu, sudah terlalu euforia gitu ya. Betul. Ternyata impianku selama bertahun-tahun di sholat malam ternyata adalah kamu gitu ya. 4 bulan, acan karek 4 bulan gitu ya. Kalau bro masih panjang bro, gitu ya.
Jadi siapa? Ya walaupun saya nggak mencela juga silakan sih ya itu kebaikan. Cuman betul. Jangan terlalu euforia lah teman-teman ya gitu ya. Sedang-sedang aja bah ya. Euforia, tanda syukur bahagianya boleh tapi ingat nih jalannya masih panjang. Betul, gitu ya betul. Saya termasuk sebetulnya yang nulis buku aja saya takut kemarin tuh. Buku yang apa? Ya, yang Tenang Sampai Tujuan itu baru tahun ke-13 saya udah selesai nulis tahun pernikahan ya. Yeah. Tapi saya masih takut tuh. Ya, tahun ke-15 pernikahan saya masih takut ini buku diterbitin gak ya? Ya, karena mindset saya adalah mengajarkan. Tapi guru saya bilang, Abah Hasan ini mah bukan mau ngajarin orang. Tapi mau menerangkan kebersyukuran kita selama rumah tangga 15 tahun. Makanya buku saya, ya saya tulis apa yang saya alami gitu. Ya tidak bermaksud untuk gini nih, rumah tangga mau bertahan sampai mati gitu ya. Saya juga belum mati kan gitu kan. Belum terbukti. Ya makanya ya begitu ya. Makanya saya kadang-kala ya merawat cinta sampai surga misalkan gitu ya. Iya. Saya kadang-kala menghindari judul-judul kayak begitulah ya. Belum sampai surga. Belum sampai. Walaupun ya ikhtiar itu deh boleh ikhtiar gitu ya. Begitu ya. Siap. Kan kita juga nama komunitasnya tetangga surga. Kan centang tuh. Harapan aja lah ya. Amin. Siap baik. Abah hatur nuhun, Bah. Terima kasih banyak. Udah, Bah. Ada satu pertanyaan tapi nanti saya simpan di akhir momentumnya, Bah, karena tadi kita belajar tentang 4 fungsi pasangan sebagai pakaian. Kira-kira momentum Ramadan ini latihan riyadhah seperti apa di rumah yang bisa kita lakukan. Tapi kita ngobrol dulu sama teman-teman, Bah. Ya. Yang mau bertanya. Ini termasuk yang mau nambahin hikmah. Kenapa disebut pakaian di dalam Al-Quran? Tadi kan baru 4 ya. Baru 4. Siapa tahu ada di antara teman-teman yang mau ngasih insight atau ngasih hikmah. Betul. Dari selain tadi ya melekat, kemudian juga menutup aurat, kemudian yang ketiga menjaga, melindungi. Ya, kemudian yang keempat memperindah. Ya, memperindah. Mungkin ada yang teman-teman yang dapat hikmah apa gitu ya selain 4 ini ya. Enggak. Betul. Siap, baik Abah. Terima kasih banyak Abah. Baik, teman-teman, kami akan kembali untuk Anda selepas informasi berikut ini. Batuk maksudnya. Ikhwan dulu, bapak-bapak dulu yang mau bertanya silakan. Saya memberi ruang buat bapak-bapak ini, Masya Allah. Ada yang mau bertanya boleh angkat tangan. Akang, sebutkan nama, dari mana, dan sudah berapa lama usia pernikahannya ya Kang? Atau belum menikah? Belum. Oh belum. Wajahnya biasa aja Kang kalau belum. Ya nyindir eta mah sentimen kabi. Saya tanya berapa usia pernikahannya, wajahnya langsung marah. Assalamualaikum, izin bertanya. Waalaikumsalam. Nyambung yang pertanyaan kemarin. Namanya siapa Kang? Nama saya Adam Setiawan. Kang Adam Setiawan. Kalau belum menikah saya tanya target nikahnya kapan Kang Adam? Tahun depan. Sudah siap menikah? Insya Allah. Ma'isyah siap? Berproses. Ilmu saya siap? Karena ini aja terintimidasi. Sebentar. Oke. Gitu ya Kang Adam ya. Tapi insya Allah ini jadi mau bertanya. Ya, mangga Kang Adam. Nyambung yang kemarin, Pak Ustadz, yang mengenai pendekatan kepada calon mitoha. Alhamdulillah ternyata teorinya gol, Pak Ustadz. Nah, Mbak saya nggak tahu apa. Kemarin kan dia nanya. Enggak, saya nggak ikut. Dua pekan ke belakang. Oh, 2 pekan sama Kang Fahmi hostnya. Sama Kang Fahmi. Iya. Gimana? Yang hari ini ternyata yang jadi problem dari orang tua itu ada pengalaman masa lalu di keluarga orang tua. Yang Adam pun melihat bahwa banyak lah. Yang tadi diceritakan oleh Pak Ustadz itu teralami oleh orang tua Adam yang berdampak mungkin ingin memberikan hikmah ke Adam. Tapi justru cuma kalkah nahan untuk menjadi si Adam teh tidak diberikan ruang untuk ingin berproses. Cekengge. Cekengge sate. Sate. Lanjut. Cek aing oge. Karena yang si Mamah lihat ternyata si Adam teh cenah juga anu acan yang seperti tadi si Akang ini nanyain ke aku. Iya, aku kan cuma nanya banget gitu terwakili. Teh ingin saya tanyakan batasannya semana ketika kita teh ingin meluruskan persepsi orang tua kalau aku mah bukan sama kayak kalian, tapi ketika ingin mengedukasi yang tadi tipikal keluarga saya teh sama yang tipikal hog-hag tadi. Iya betul. Tapi si orang tua teh kalau ngadalil. Itu dari tangan jarinya aja udah kelihatan. Ngadalil untuk doraka kakolot mana mah cenah culangung kalau ngadalil balik. Oke dibajani untuk memfasilitasi itu supaya komunikasinya terbangun menjadi lebih santun tadi teh. Kertas apa mengawali? Masya Allah. Memang culangung ya. Namun saya jadi kolot dirinya ngasih cabok kurang.
Tuh, lebih parah apa aja gitu. Puntennya Kang Adam. Kang Adam punten ya Kang ya. Tapi betul kan, kalau ketika ditanyakan ternyata mereka punya masa lalu kan. Dan itu kan sebagai bukti sayang kan Kang Adam kan. Bahwa khawatir. Entah. Tapi orang tua kan kayak begitu khawatir kan. Ternyata kan bukan nahan kebaikan. Kan begini ceritanya. Iya Bang. Jadi saya cerita dulu ke antum ya. Lanjut aja Bang. Kang Adam teh mau nikah tapi sih kan dihalangan oleh ku si mamah teh, ku si bapak teh gitu. Ya, ku mertua misalkan gitunya, ku calon mertua atau tapi meyakinkan calon mertua gimana. Kemudian kasih mama si bapak teh asa dihalangan oleh saya bilang, ya coba tanya gitu kan ngobrol. Karena ini kan POV saya ngalamin jadi ayah nih sekarang betul. Kan ya. Siapa tahu ada kekhawatiran yang nggak terbuka sama kita, saya bilang. Makanya ada kesan Ada kesan sih kan nanti sih kalau dihalangan. Dulu saya seperti itu Dam, sama gitu. Asal dihalangan gitu. Ternyata kalau memperhitungkan gitu kan ya. Apalagi orang tuanya punya pengalaman yang mungkin ya buruk sehingga tidak mau terjadi ke anaknya. Nah, Adam nggak usah ngasih dalil, ngasihnya pertanyaan. Jadi teman-teman ya. Cara ngajak ngobrol kita ya apalagi ke yang punya otoritas lebih dari kita bukan nunjukin tapi nanyain. Pakai pertanyaan dan termasuk nanti ke pasangan ya. Jangan dulu dan itu sebenarnya bukan ke pasangan. Tahu nggak teman-teman? Termasuk ke anak. Ya, Nabi Ibrahim. Saya tanya teman-teman, Nabi Ibrahim itu mau menyembelih anaknya, disuruh menyembelih anaknya sama Allah, betul? Betul. Itu kewajiban atau pilihan Nabi Ibrahim? Kewajiban kan? Perintah Allah. Ya. Tapi Adam dan teman-teman lihat, justru Nabi Ibrahim itu pakai kalimat tanya. Ya bunaya ini aro fil manami ani adbahuka fangdur madataro. Wahai anakku, aku bermimpi disuruh sama Allah nih menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Tuh ke anak wahai diminta pendapat. Keren. Ya apalagi ke atas. Makanya kenapa Nabi Musa diajarkan oleh Allah ya ke Fir'aun, fakul wahai Musa, katakan olehmu nanti ke Fir'aun, halaka mangtazaka dirinya boga kahayang kene teh menerken diri gitu. Ya, boga kahayang teh gitu. Apakah kamu masih ingin enggak mensucikan diri? Halaka angtazaka. Ditanya tuh dialog itu. Ya, bukan dicela. Firaun, mana panurus tunjung, ya pantesan barau hasup neraka, mana mah gitu ya misalkan. Nah enggak, enggak dicela, tapi ditanya. Bayangkan sekelas Firaun loh, yang dia mengatakan ana robbukumul a'la gitu kan. Ya Firaun dengan Donald Trump agak 1-2 lah ya gitu lah ya. Memang asapang aingna gitu. Betul. Amerika itu dia bermain di 96 konflik negara kan gitu kan. Jadi, iya benar. Pipiluan malah si eta mah gitu lah ya negara nu aing si anu riweuh kan gitu kan nya. Astagfirullah. Apa? Itu mewakili. Iya, mewakili ya. Saya teh aduh ya Allah ya enggak apa-apa lah ya. Nah, maksud Anda adalah ini ke Firaun aja nurunnya kamu punya enggak keinginan berbuat baik gitu kan ya. Apalagi ke orang tua. Nah, saya ajarin lagi nih, sharing lagi. Nah, Adam nanya begini. Kan si mama teh percaya ya. Ya. Nah, ada mulai cing percaya mah waman yatawakkal 'alallah fahuwa hasbu. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Nurus tunjung budak deh. Ya gitu ya cek Adam teh. Enggak begitu. Itu pengalaman saya. Jadi saya itu debat orang tua tuh kayak begitu. Loh, astagfirullahnya. Untung sebelum ayah wafat ya luar biasa lah. Alhamdulillah udah mulai agak jinak lah ya gitu lah ya. Insyaallah. Nah, tanya. Ini pengalaman saya termasuk ke istri, tanya, termasuk ke anak. Ya, emang Akang lamun kieu bisa gitu? Gitu ya. Emang lamun Akang ini ke anak saya. Nah, Adam tanya, "Mah, naon anu ngajantenkeun mamah regreg lamun ningali Adam bade nikah?" Tanya. Bentuknya apa? Ya. Gitu ya. Gitu. Itulah promnya. Prom pertanyaannya ya. Prom pertanyaannya itu ya. Biar tahu gitu. Bah ya harapannya apa. Nanti bisi mama teh naon nyedamnya. Nya sok mama teh lamun ningali mama biasa percaya ke Adam bade nikah teh lamun mama ningali naon. Ya, tanya dulu. Dan kita enggak usah khawatir, terbuka aja.
Ya, jadi semangatnya semangat untuk mengalirkan rasa. Alirkan rasa, hadirkan makna, temukan bahagia. Okay. Tenang, Bah. Ya, alirkan rasa. Alirkan rasa, temukan makna. Temukan makna. Hadirkan bahagia. Oke. Hadirkan bahagia. Siapa? Ya. Tulis, Pak. Betul nggak? Betul, Pak. Betul nggak? Ya. Rasanya dialirkan. Rasa itu bukan berarti harus senang aja, enggak. Kekesal Adam, melewatkan mah ini mungkin harapan Adam, tapi seorang mama kumaha. Tanya dulu, keberkahan itu jauh lebih penting. Oke? Mudah-mudahan dipermudah ya. Siap. Kalau camer aman, camer aman. Seperti yang kemarin kan? Ya, makanya saya bilang kalau untuk calon mertua yakinkannya bukan sama kita, tapi oleh anaknya gitu ya, calon kita. Sok yakin jangan sama kita. Pak, tentang Pak, anak Bapak insya Allah dijamin ku abdi kita sikah. Dijamin balangsak. Itu kan ya. Jadi gak usah meyakinkan anak orang tua orang gitu, biar anaknya aja. Iya. Walau alam. Kang Adam, mudah-mudahan dilancarkan ya Kang. Amin. Tahun ini, tahun depan Kang. Tahun depan ya. Tahun depannya insyaallah ya. Untuk Sabtu Minggu ya Kang ya. Alhamdulillah. Siap. Milari gedung nu kosong, Bah. Iya, siap. Nuhun Kang, terima kasih banyak. Teman-teman yang ahwat silakan ada yang mau bertanya atau menambahkan. Tadi kata Abah boleh berbagi inspirasi, insight tambahan. Boleh angkat tangan. Wat? Ada Wat? Ini kalem-kalem biasanya awat banyak. Ini mah kalem-kalem, Masya Allah. Ya, alhamdulillah mungkin kelihatan. Nggak ada masalah. Alhamdulillah. Kelihatan banget saumnya, Bah. Ada nggak, Wat? Ayo. 5. Ada yang mau sharing? 4, 3, 2, 1,5. 1, nggak ada? Iwan lagi. Kayaknya Iwan ada lagi nih. Wan, ada yang mau bertanya? Akang, kotak-kotak. Siap. Sebutkan nama dan sudah menikah berapa lama ya Kang? Mangga. Bismillah. Nama saya Zamzam Ramadhani. Kang Zamzam. Ya. Dari mana Kang? Dari Banjaran. Dari Banjaran. Kenal sama Abah? Oke. Sudah kenal ya? Sudah berapa lama menikah Kang? Bentar. Aduh, berapa lama ya? Lupa lagi. Allahu Akbar. Bun, berapa lagi Bun? Iya, Bun lagi Bun. Minta maaf. Lupa lagi. Kang boleh dideketin mikrofonnya, boleh langsung pertanyaannya. Kang, saya izin untuk menambahkan mungkin yang tadi yang 4 ya tadi disebutkan ya. Boleh deketin Kang, punten mic-nya. Ya, bismillah. Sebentar. Tadi kan ya apa izin menambahkan insight itu ya. Tadi ada 4 ya. Betul. Mungkin yang saya izin menambahkan yang kelimanya pakaian itu bisa memberi kenyamanan atau ketenangan. Oh iya, kenyamanan. Kenyamanan. Betulnya pakaian itu bukan hanya menghiasinya, tapi nyaman dipakai. Oh bener itu. Saya ingat tafsir Ibnu Katsir loh. Apa katanya, Bah? Jadi betul di tafsir Ibnu Katsir. Udah Kang? Udah, betul. Masya Allah. Makasih ya. Kang, nuhun ya Kang. Ya, subhanallah. Masya Allah. Sia-sia jauh ke Banjaran katanya. Betul. Bagi ilmu buat kita semuanya, Bah. Kenyamanan betul pakaian teh. Ya, jadi saya ingat tafsir Ibnu Katsir berkenaan dengan ini. Jadi antum sakanul lahunna. Ya, jadi kamu ya sakan itu ketenangan, kenyamanan gitu ya buat mereka pasanganmu. Ya itu betul. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi pakaian kebayang nggak teman-teman? Ya kalau teman-teman pakaian ukurannya kekecilan ya. L tapi pakainya double XL. Gombrang. Nggak nyaman. Atau sebaliknya gitu ya. Ukurannya L tapi yang dipakai adalah S gitu ya misalkan. Kekecilan. Nah, betul tuh. Mesti nyaman. Ya maka seni merenahkan. Lamun rumah tangga teh seni merenahkan. Tidak selalu harus benar. Tadam. Tidak si Adam deui. Enggak apa-apa. Iya. Jadi tidak mesti harus selalu benar, tapi merenah. Merenah teh naon ya? Ya merenah ya. Apa ya? Coba. Merenah teh apa ya? Pas gitu ya. Jadi ya, pas gitu. Pas lah. Gak mesti mahal gitu, tapi pas. Iya. Banyak rumah tangga merasa aku sudah mahal, maka aku akan memberikan kenyamanan. Makanya saya itu paling mohon maaf ya. Saya tidak anti dengan akademisi. Akademik itu enggak anti, mangga silahkan. Tapi jangan beranggapan kalau tingkatan akademiknya makin tinggi,
Anda makin terjamin urusan rumah tangganya. Kita teh jaka sembung mau peteuy. Nyambung. Gitu. Ya, apakah memang kalau tingkatan akademik Anda makin tinggi, rumah tangga Anda makin dijamin nyaman? Enggak juga. Ya, enggak juga teman-teman sekalian. Ya, ini bukan, kita banyak memahami, oh kalau makin tinggi tingkatan akademiknya, rumah tangganya makin bisa terlindungi. Belum tentu, karena urusan rumah tangga itu bukan urusan sendiri. Kenyamanan tuh, jadinya panjangnya. Betul, kenyamanan. Anda memang, gila, Anda kalau mau tidur, pakaian apa yang dipakai? Nupang mahalna, atau tapi nupang ipisna, nupang, ya kan kadang-kadang kan betul gak? Iya. Apakah Anda mau pakai pakaian ini? Karena merasa ini paling bagus, ini paling mahal, maka aku pakai bobo. Enggak kan? Betul teh, enggak kan? Enggak kan teman-teman? Enggak, Bah. Enggak. Bisa ya Akang yuk, MC kita nih kan gagah gitu ya, pakai kemeja. Anda merasa itu pakaiannya bagus lah, cekapnya, mau dipakai tidur? Enggak tuh, sama. Itu urusan merenah, Taeta. Maka enggak mesti juga, dan ini juga mesti kita pede. Pedenya begini, pede bukan gara-gara, sebenarnya bukan pedenya, tapi percaya Allah bukan percaya diri. PA berarti. Tapi enak kan PA. Ya, cek orang Jaksel enak kan PA lu ya kan enak kan. Iya benar. PA teh pondok akalnya. Walaupun di Banjaran mah agak jelek PA teh gitu ya. Sama Pak. Ya. Tapi kan apa namanya itu percaya Allah. Jadi pede aja teman-teman. Dengan kondisi kita. Dan Allah teh takdirkan kita teh pasti insya Allah cocok. Itu aja. Ya maka nggak usah insecure gitu. Malah teman-teman yang belum menikah gitu ya, dengan keterbatasan teman-teman gak mesti juga kita harus khawatir. Bismillah aja, siapa tahu memang cocok gitu. Betul. Ya nyaman gitu. Ya gak mesti mahal juga kan. Ada yang cocok karena mahal, ada. Tidak dipungkiri. Cek ibu-ibu, nyanyi harga mah mau ngebohongan kan gitu kan. Tapi pertanyaan saya, ya apakah kita mau bikin tempat sampah dari emas? Kan embung orang teh tempat sampah di emas lebar. Nyake emas mahal, betul tidak? Iya. Nah, maksud saya adalah disesuaikan aja kebutuhannya gitu. Artinya yang murah-murah, yang ringan-ringan itu juga bermanfaat, berguna. Jadi bikin nyaman tuh, merenah Taeta. Pakaian teh merenah pas gitu dah. Betul. Ya, aina mahal tapi logor teuing tidak merenah. Tidak merenah. Betul enggak? Iya. Ya, jadi enggak usah ngayal seganya enaknya. Jadi kalau suami kita kayak Raffi Ahmad, cek saha. Bisa jadi orang mau kuat. Betul tidak? Betul, Bang. Atau bawa ibu-ibu, bapak-bapak, aduh kayak kalau istrinya kayak Dian Sastro kayaknya, cangdang tuh. Ya buatin stres orang hingga gantung manis. Ya, jadi belum tentu, jadi masalah tuh nyaman, udah pas tuh gitu ya. Iya. Betul, Allahu Akbar. Betul termasuk. Teman-teman. Nih sedikit. Ya, Anda punya nggak tukang jahit kepercayaan Anda? Tukang jahit ya, kepercayaan Anda mau pakai bikin gamis, bikin apa gitu ya, bikin krok, bikin baju. Anda mungkin sebagian dari kita ada tukang jahit kepercayaan. Anda percaya tuh. Sebab tukang jahit ini andalan. Dan kalau di tubuh kita teh suka pas, merenah gitu ya. Betul. Ada. Kalau saya ada ya. Ada. Oke. Itu teh kan tukang jahit. Falillahil masalul a'la. Allah teh mendesain hidup kita itu lebih daripada tukang jahit. Kalau tukang jahit cuma desain pakaian atau bikin pakaian. Allah mah bikin kurikulum buat kita itu pasti pas. Ya. Makanya nggak mungkin mislek. Tahu mislek? Mislek teh bahasa Banjaran ya, Pak. Mislek teh apa ya? Salah. Mis itu nyonya, lek itu apa? Sabun. Jadi nggak mungkin nyonya sabun. Mislek nyonya sabun. Ya, mislux ya. Mislek teh dalam pengertian nggak mungkin salah Allah teh gitu. Jadi kalau kita aja punya tukang jahit yang sering nggak salah, ya. Masa sih kita punya Allah salah? Nggak mungkin. Ya makanya balik lagi tuh ke ayat pertama yang kita bahas. Wa min ayatihi. Nih baca pasangan Anda gitu ya. Allah nggak mungkin salah. Makanya pasti ini yang membuat bikin kita nyaman. Betul ya? Subhanallah. Masya Allah, alhamdulillah. Abah, terima kasih Pak Jamjam. Kang Nuhun ya. Benar Kang, terima kasih. Ya, ini Awat nggak ada yang nanya nih Wat? Aman? Aman Wat? Ya. Iya. Jadi teman-teman sebelum akhir Abah
teman-teman silahkan. Bila dapat ilmu dan hikmah dari kebersamaan kita sore hari ini, silahkan boleh sharing di media sosial. Niatin ini tuh buat berbagi ilmu. Apalagi bulan Ramadan, jika ada ilmu yang disampaikan, menginspirasi orang untuk berbuat baik, jadi amal jariah ya buat teman-teman semuanya. Boleh mention nanti ke akunnya Tetangga Sesurga, @aha_faruqi, ke Abah Hasan, boleh ke saya juga @purwa abdillah, atau ke Masjid Latif juga teman-teman sekalian ya. Mudah-mudahan ada hikmah dan ilmu yang bisa kita sebarkan lewat media sosial kita. Bah, ini sebagai penutup jam 6 lewat 14 sekarang kita, Bah. Iya. Karena momentumnya ini adalah sekarang alhamdulillah kita sudah ada di bulan Ramadan, menuju 10 hari akhir nanti, Bah. Dari bahasan kita sore hari ini, Bah, kira-kira bentuk latihan atau amal sederhana apa yang bisa kita lakukan, Bah? Untuk bisa menguatkan tadi, Bah, kesadaran, menumbuhkan kesadaran bahwa hey, pasangan itu saling nguatin loh, pakaian untukmu loh. Nah, itu gimana, Bang? Ya, teman-teman sekalian, ya. Satu sebelum saya jawab itu ya, ayat ini 187 dari surat Al-Baqarah itu rangkaian ayat puasa. Ya, ayat puasa itu kan dari 183 sampai 187 itu, ya. Jadi tadabbur nih. Bahkan uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kan gitu kan ya. Dihalalkan buat kalian di malam-malam puasa itu berkata-kata rofas, jorok, ya, cabul. Ya, kan kalau bahasa keren ini betul kan? Iya. Apa tapi baik nggak? Saya takut juga. Kurang baik ya, kurang pas ya. Rasanya ya, rasanya kurang ya, baik. Kalau kata. Tapi apa ya? Apa rofas ya, itu ya. Rofas itu yang seksi biologis gitu ya. Ya apa ya? Kata-kata yang apa ya? Kata-kata apa? Kang Purwa yang bisa nggak tahu apa ya, Pak? Ya coba carilah ya. Kita cari ya, Pak ya. Cuman maksudnya adalah kata-kata yang ya seronok. Ya seronok. Iya seronok lah ya. Seronok itu boleh tuh ke pasangan, ke nisaikum di malam-malam Ramadan. Ini menunjukkan teman-teman sekalian bahwa Allah tuh memberikan ruang manusiawi kita. Masya Allah. Bahkan tadi ya kemarin kita bilang ya bahwa hubungan seks itu adalah tazkiyatun nafs. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Junaid. Nah, makanya ini termasuk dalam rangkaian puasa nih. Makanya cocok banget nih untuk kita tadaburi. Betul. Ya, bahwa momentum kita untuk mengingatkan kembali bahwa pasangan kita itu adalah pakaian. Gitu ya, untuk kita. Betul. Maka kalau tadi disebutkan melindungi itu bukan hanya fisiknya. Ya. Termasuk melindungi dari sisi syahwatnya. Ya, istri punya kebutuhan ke suami, suami punya kebutuhan ke istri, itu bentuk melindungi. Makanya hubungan seks itu salah satu sarana untuk saling melindungi. Nyampe nggak ke sana? Nyampe ya. Jadi mohon maaf, hubungan seks itu bukan hanya kesenangan doang, tapi lebih daripada itu melindungi pasangan dari syahwat yang jahat. Oke. Nah, makanya dibahas nih di bab puasa, luar biasa. Masih bagian dari kajian Ramadan. Betul, nah, gimana nih kita memanfaatkan momentum untuk mengembalikan atau menghidupkan, memaknai pasangan kita sebagai pasangan, sebagai pakaian. Banyak hal teman-teman. Contoh nih ya, kalau tadi pakaian itu salah satunya adalah kelekatan, maka Ramadan adalah momentum kita untuk membangun kelekatan dengan pasangan. Lewat apa? Sahur bareng, ya, buka bareng, gitu ya. Makanya tadi saya ngobrol dengan Kang Purwa dulu ya. Ya jadwal saya itu jadwal saya itu kalau Ramadan jarang ada sahur di rumah, jarang ada buka di rumah. Alhamdulillah sekarang tarawih juga cuma 2 di sini sama di TSB ya. Sisanya banyak di rumah. Kenapa? Ya saya optimalkan bersamai anak. Kenapa? Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian. Di waktu sahur itu keberkahan. Momentum waktu berkah bareng keluarga, insya Allah turun berkah. Masya Allah, gitu. Makanya sahur itu bukan tentang makanannya doang, tapi ketika kita membersamai keluarga, itu doa fi'li kita. Doa fi'li itu nggak ngomong tapi minta. Seperti saya nih, ya ke Kang Purwa nggak ngomong tapi, nah gitu ya. Ini kan minta. Atau nanti saya misalkan ke Pak Jalan-Jalan, nanti ke teman-teman, nggak ngomong, tapi ini minta sini gitu kan ya. Nah. Saya nggak ngomong ke Teteh, tapi gini. Nah, ini juga minta ribut. Iya. Ya, itu namanya doa fi'li. Doa fi'li itu kata Sayyid Nursi, itu ada doa qauli kan. Kalau doa qauli kan ngomong ya. Ngomong ya Allah, itu doa qauli itu. Ini doa fi'li. Doa fi'li itu adalah ngomong. Maka sahur kita bersama pasangan, itu kita sedang atau bersama keluarga,
Itu kita sedang memohon kepada Allah. Ya Allah, ini waktunya berkah. Ya, kami lagi ngumpul, ya Allah berkahi kami. Gitu. Karena teman-teman, tidak ada yang bisa menyatukan kita dengan pasangan kita kecuali izin Allah semuanya. Maka kita butuh pertolongan Allah. Bab kelekatan bukan hanya urusan kemudian kita dekat dengan pasangan. Tapi bagaimana kemudian Allah memberikan kesempatan kita untuk dekat dengan pasangan. Makanya tadi kalau kita bahas Ali Imran 159, bahasanya Fabima rahmatim minallah. Rahmat Allah tuh. Ya, walaupun yang namanya rahmat belum tentu dekat dengan istrinya kan gitu kan. Betul nggak? Betul, Pak. Iya, gitu kan, karena butuhnya rahmat Allah kan gitu kan. Betul. Maka teman-teman sekalian, ini kita mesti yakini. Maka satu tuh momentum sahur, momentum buka, manfaatin tuh. Walaupun Anda nggak ngomong gitu ya ke pasangan, tapi jadikan ikhtiar Anda membersamai pasangan di waktu buka dan waktu sahur, itu adalah salah satu sarana doa fi'li kita. Kita lagi minta kepada Allah untuk memberkahi keluarga kita. Kalau Allah sudah mau memberkahi keluarga kita, insya Allah kedekatan jadi melekat, jadi kemudian jalan selamat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Sahur aja lah gitu ya, belum ibadah yang lain gitu lah ya. Betul, kalau ibadah yang lain mungkin puasa bareng, tilawah Quran bareng silahkan. Tapi kalau apa nih diantaranya salah satu sarana yang membuat kita itu bisa dekat dengan pasangan, kemudian juga aurat itu adalah sahur. Yang kedua, lanjut, Pak. Doain pasangan kita. Oh, Masya Allah. Sebutkan namanya. Kalau Abu Darda aja nyebutin nama 30 temennya di sujudnya. Masya Allah. Iya. Mendoakan. Allah. Imam Ahmad itu 60 temennya disebutin. Masa kita satu istri gak disebut-sebutin sih? Anda punya suami gak disebut-sebutin? Ya, sebutin namanya. Titipkan kepada Allah. Minta kemudian dilindungi. Wah, Masya Allah. Masya Allah. Ya, dan lain sebagainya. Maka itu yang kedua, teman-teman, supaya kita sadar bahwa kita adalah bukan hanya sebatas pasangan, tapi kita adalah pakaian untuk mereka. Masya Allah. Dua ya, itu aja lah ya. Dua ya, Bah ya. Dua aja lah. Kita gaskan sampai akhir Ramadan ya, Bah ya. Sama keluarga ya. Subhanallah. Jadi kalau Anda beres baca Quran, doain pasangan. Ya, kalau beres baca Quran, doain pasangan. Beres sholat tarawih, doain pasangan. Masya Allah. Doa itu akan melembutkan hati kita. Ya, subhanallah. Alhamdulillah, Abah terima kasih banyak, Bah. Sama-sama. Kita masih ada pertemuan lagi nggak sih, Kang? Ramadan cukup ya, Kang Idai? Ya. Udah ya? Ini terakhir ya? Terakhir ya. Nanti kita ketemu lagi insya Allah, mudah-mudahan di bulan-bulan berikutnya Syawal dan selanjutnya. Insya Allah. Dengan program yang ada di Tetangga Sesurga, teman-teman nanti boleh cek di Tetangga Sesurga. Ngejaga ya. Ngejaga ya. Ya, ngaji keluarga. Ngejaganya ya, siap. Teman-teman hatur nuhun, terima kasih banyak atas kebersamaannya sore hari ini. Kita bersiap untuk berbuka dan kita akhiri dengan bersama mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek.